Iya sesat. Ini kan sesat dia nih. Nah. Halo sesat. Ya, Iya sesat. Kau sesat ya? iya. Iya, sama kayak di apa? Di Maryam 83 itu di Quranmu. Juga di As-Saffat nomor 32. Baru didukung Apa dengan asafat? Ah, As-Saffat. apa Ya, isinya? nomor 32. Di situ Tuhanmu apa sesat sendiri dia di situ. Coba baca dulu. Saya pengen dengar. Ya, baca, Bagaimana Pak. bunyinya? Bacalah. Kau kan yang keluarkan data. Lucu Kristen ya. Dia yang Loh. kasih tahu data, dia tidak mau baca. Tapi giliran situ. kita kasih data, Dia sesat. gimana bunyinya? Hah? Di Bunyinya situ dia gimana? dia sesat. Ya coba bacalah. Bacalah. Bisa cuma satu HP ku di sini. Loh, Aku tunjukkan. jadi kamu naik ke sini hanya modal congor. Bukan modal congor, ayat yang kita sebut. Ya udah mana? Bacalah. Ya, ini yang lebih jelas di Maryam 83. Bunyinya Allah SWT gimana? telah mengutus setan-setan untuk orang kafir menyesatkan orang-orang kafir. Oke, Itu jelas. oke. Terus, Hmm. terus, Iya. siapa yang disesatkan? Orang-orang Yang kafir. disesatkan siapa? Ya udah. Orang-orang kafir juga. Orang kafir Udah. itu, orang kafir Nah. itu di dalam Al-Quran itu ditempatkan di kerak neraka. Orang kafir Mau- itu mau tidak tahu akan artinya? bisa mencium surga. Mau enggak Ya mau tahu udah. artinya? Tuhan mau Kalian tuh bersekutu dengan setan. Alah. Kau tengok ya, saya bacakan. Dan itulah sebabnya 2 Tesalonika 2 nomor 11. Saya bacakan sama kau. Ajaranmu, Saya bacakan. ajaran setan. Kau jangan modal congor di sini. Ajaranmu Bukan. yang lebih sesat. Ajaranmu lebih sesat. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Kau disesatkan sama Tuhanmu. Jelas, karena apa? Karena dikatakan, saya kasih tahu sama kau ya. Ini kubacakan sama kau. Kau nih, udah dijelasin di kau diamlah. Saya bacakan, tenang kau dulu. Kau tenang dulu. Ini dikatakan, ini. Kau dengar ya, kau ini sesat memang. Kau yang lebih sesat kau ini. Nih, dikatakan apa di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, ya. Kalau kau menyembah manusia. Allah Oh, diam dulu. pelihara setan. Alah, Tuhan kau Takut, dipopong jangan setan. ngomongin. Udah, diam dulu kau. Makanya, Kau moderator dekat diam. mendukung Al-Hijr. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat Al-Hijr telah ayat 6. muncul. Sesungguhnya Tolong moderator. engkau. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Turunkan aja. Dia nggak diskusi. Dia tidak diskusi. Turunkan aja. Tidak perlu takut. Ayat yang kita baca ayatnya. Ya memang saya takut sama binatang. Wajar, saya takut sama binatang. Karena apa? Saya tidak level sama binatang. Saya tidak level. Kau tuh lucu ya. Yang mengatakan Nabi Muhammad, nanti kau bawa Al-Hijr ayat 6. Yang mengatakan Nabi Muhammad itu gilo itu adalah orang kafir. Allah menyesatkan orang kafir. Ya iyalah. Orang kafir kenapa makin disesatkan? Sudahlah Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan kebenaran, mengajarkan menyembah kepada satu Tuhan. Tapi otak kau tuh sesat. Kau menyembah Tuhan yang lain. Kau menjadikan sosok manusia yang berkelamin itu jadi Tuhan kamu. Lucu kan? Mr. M, selamat pagi. Agama apa? Mr. M? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muslim, Bang. Kami naikkan Kristen dulu, Bang. Iya, oke, stay di bawah. Tolong yang Islam ditarik lagi permintaannya ya. Kita mau diskusi. Baca dulu 2 Yohanes mana Nora? Oke, saya bacakan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nih, ngeri nih. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Ngapain kau dinaikkan? Saya tidak mau di sini adu teka, ya. Kita edukasi di sini. Kau adu teka aja kau, sakit kepalaku. Ngapain adu teka sama kau? Tuhan kau, kalau Allah menyesatkan orang kafir, iyalah. Orang udah disuruh.
Allah tuh membuat suatu pilihan. Kau memilih yang lurus atau yang sesat. Ya kau pilih yang sesat, ya udah disesatkan kau. Gitu loh. San Kim, selamat siang, agama apa? Yes. Good morning. Ya, agama apa? Karisteng. Oh. Ajaran Oten sesat. Nah itu ayat Nora tadi, ayat yang baru dibaca itu tadi. Coba dibaca lagi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak Yes. mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat. Ya. Kalau- Nora tahu ayat itu, maksudnya ayat itu. Apa maksudnya, Pak Sanki? Maksudnya ayat itu adalah ketika ada nabi yang datang tidak mengakui ketuhanan Yesus, itulah nabi penyesat. Mana Maksud datanya? ayat Coba itu. kau buka. Ya, mana? Nabi mana yang Ya, tidak tidak. mengaku Yesus Tuhan? Nabi Oke, mana? ajarannya Nora itu percaya sebagai Tuhan nggak? Siapa? Ajaran kitab sucimu mengajarkan Sekarang tanya Yesus dulu. Tuhan atau Di tidak? zamannya Yesus, ini sekarang gini, di zaman Yesus dulu. Pada waktu Yesus sudah tidak ada, itu ada zaman Fatroh, 700 600 tahun loh tidak ada nabi. Jangan kau menuduh kepada nabi kami gigi kiper. Sekarang yang Iya. saya tanya, di zaman Tapi Yesus gini, nabi siapa yang gini, mengaku? Nora. Dengar dulu. Di zaman Gantian Yesus ya. nabi siapa? Di zaman Yesus nabi siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Nabi siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Iya. Loh, mana ada Loh. nabi mengaku Yesus Tuhan? Loh, jadi yang kau maksud yang nabi yang tidak mengaku Yesus Tuhan itu adalah penyesat. Saya tanya Iya. nabi siapa yang memang yang mengaku Yesus Tuhan? Jadi gini, Nora, ajaran yang mengatakan Saya bahwa Yesus tanya nabi Loh, siapa? Katanya Kau tadi gantian. membawa nabi. Loh, tunggu dulu Don't disturb Sankim. me lah. Gantian Dan kita bicara. lah. Saya tanya Gantian sama kita kau. bicara. Kau tadi yang mengatakan Kalau tunggu dulu. ada- Saya kalau minta ada nabi siapa? ajaran yang Kamu mengatakan, kau kalau ada mengerti ajaran nggak yang konteks? mengatakan bahwa Kau Yesus itu mengerti nggak Tuhan, konteks? itulah penyesat. Kamu mengerti nggak konteks pertanyaan saya? Kau tadi membawa nabi. Nabi siapa nanti yang tidak mengaku Yesus Tuhan itulah adalah penyesat. Nah, pertanyaan saya, Ajaran emang nabi siapa yang mengatakan, nabi siapa yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, itulah penyesat, maksud ayat itu, Nah, Nora. sekarang pertanyaan saya, di zaman Yesus, nabi siapa yang mengaku emang Yesus Tuhan? Biar saya tahu. Nabi siapa? Kalau iya, begini loh Sankim, kau paham nggak sih? Ya, kau paham nggak sih? Kalau Gimana ada nabi-nabi, Nabi yang saya menubuat. di sini moderator, saya berhak untuk menurunkan. Kau dengarkan saya. Kau yang mengatakan kalau nabi itu tidak mengakui Yesus Tuhan, itulah adalah penyesat. Nah, berarti ada nabi-nabi yang sudah mengaku Yesus Tuhan, sehingga ada satu nabi yang tidak mengaku. Makanya dia dikatakan sesat yang satu nabi ini. Pertanyaan saya, nabi siapakah yang pada waktu itu mengaku Yesus Tuhan? Saya pengen tahu, biar saya tahu. Ada satu nabi yang tidak mau mengaku Yesus Tuhan. Berarti ada nabi-nabi yang dahulu yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebutkan namanya. Nabi siapa dia? Nabi Daud kah? Salomo kah? Hizkia kah? Yeskiel kah? Yesaya kah? Saya pengen tahu ini. Nabi siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Sehingga satu nabi ini kok katakan tidak mengaku dan tidak mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Saya tahu rujukan kau kepada siapa. Tapi kau lupa. Itu pada waktu itu zaman Fatrot. 700 tahun tidak ada waktu itu nabi. Udah lama kali loh. Nah sekarang di zaman Yesus, nabi siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Ya, jawab Boleh saya dulu. jawab? Boleh Ya, saya jawab silakan. Nabi gantian? siapa? Ya, nabi siapa? Jadi ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan sudah pasti. Itulah dia nabi nabi siapa itu. yang mengaku Kalau Yesus saya Tuhan? Paham nggak menyebutkan sih? nabi itu, kalau saya menyebutkan nabi siapa? itu, Indonesia bisa runtuh, demo berhari-hari. Saya tanya ajarannya. nabi siapa yang mengaku Yesus Tuhan? Ya Nabi sudahlah, siapa? sudahlah. Yang Nabi siapa? jelas ajaran kami mengatakan bahwa kalau ada yang datang. Terima kasih. Ya, kau tidak dengar saya punya pertanyaan. Saya berhak di sini menurunkan dan menaikkan siapa narasumber Kristen. Saya bertanya loh, pahami konteks pertanyaan saya. Kau mengatakan tadi,
Satu nabi yang tidak mengaku Yesus Tuhan dan tidak mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Itu adalah siapa? Kau pasti merujuk kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ada nabi yang mengajarkan Yesus Tuhan, itu nabi geblek, nabi seklek. Ya, seklek itu otaknya tuh, seklek. Jangankan nabi, orang Yahudi, bangsa Yahudi saja tidak mau menerima Yesus. Bahkan Yesus saja mau dimetongkan. Bahkan Yesus saja dilempar. Jangankan dulu untuk dimetongkan ya. Di Yohanes 8 nomor 59. Orang Yahudi itu mau mengambil batu hendak melempar Yesus. Yesus saja mau dilempar loh. Ngeri kali nih. Datang pula kau nabi mengaku Yesus Tuhan. Nabi siapa itu? Ngawur-ngawur aja kau. Jangan kau menunjukkan kebotolanmu. Malu kau nanti ku buat di sini. Yang naik Kristen bukan Islam. Buat orang emosi aja. Emosi lah. Kau mau merujuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Daud aja tidak mengajarkan menyembah manusia. Nabi Abraham aja tidak mengajarkan menyembah manusia. Nabi Daud. Jadi nabi siapa yang menyembah Yesus? Gila ini namanya nih. Ramadan. Siapa namanya nih? Rama. Oi, naik langsung di mute. Palak kali aku. Kau 20 naiklah kau. Jangan kau tunjukkan ajaran kasih. Kau tidak kubisukan kau. Nah mampus kau kan. Kubisukan kau. Kau naik tidak mau diskusi sama saya tidak mau. Tapi mencaci maki aja modal congor kau. Lucu kau. Buat malu aja. Bang Jibril enggak. Dia enggak mau naik. Dia lagi ada kerja. Abang Breok. Breok. Halo Breok. Aduh. Saya tanya nabi siapa loh yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kau entah lari-lari kemana. Afrizal. Halo, Kak Nora. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, saya mau kenal sama Kak Nora. Saya orang Dumai, Kak. Ya. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Nah, saya mau ngefans sama kakak aja, gitu. Saya mau monitor aja. Buat setiap kakak. Oke. Ya, makasih ya Bang. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau apa? Tidak mau adu-adu tekak ya. Sakit kepala gua, adu-adu tekak itu sakit. Kalau mau diskusi, ayo diskusi. Bagus diskusinya. Siapa nih yang naiklah? Tuhan Yesus mengutus. Aduh, sengklek mula. Naiklah kau master, banyak cita kau. Mengutus. Sejak kapan Yesus mengutus? Kan tengoklah master di Jambak tidak berani naik, tapi tapping di bawah. Ternyata hanya modal congor. Tak berani naik. Kau nggak berani diskusi sama saya kau? Nggak berani kau? Nggak ada ilmumu? Nggak ada ilmumu kau? Ya buat malu aja kau. Nggak bisa kau bela keimananmu ya? Ampun aku. Takut si master. Udah aku jambak loh. Takut dia. Dia bilang, aku nggak ada ilmu. Aku nggak bisa apa-apa. Aku hanya modal congor. Dia bilang si master, aku hanya modal congor. Karena aku diajarkan cuman imani aja. Gitu. Tolong Nora, aku nggak ada ilmu. Aku nggak bisa lawan kamu Nora. Kamu terlalu pintar untuk aku.
Ya Ainur, selamat pagi. Ainur. Allah. Ya ampun. SN naiklah kau. Sebutlah nama Tuhan Yesus. Aku mau tanya sama kalian ya Kristen ya. Apa sih hebatnya nama Yesus tuh? Apa sih? Di zaman Yesus saja udah ada nama Yesus juga loh. Yesus Barabas. Jadi apa hebatnya nama Yesus? Gak ada hebatnya. Mana ada hebat? Jadi gini loh. Ini Yesus ini Tuhan. Harusnya spesial lah namanya, ya kan? Entah apa gitu. Ini nama yang udah ada juga namanya. Yesus Barabas, Yesus Kristus. Aduh, terbukti dong Tuhan Yesus tidak berubah. Lagunya viral. Viral bukan dibuat-buat ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagunya. Aduh, apalah nama hebatnya Yesus. Yesus Barabas. Lahirnya di Israel, namanya dari Yunani. Iya. Ganti namanya Bansus. Janganlah. Aduh, ya ampun. Apalah hebatnya nama Yesus. Yang lain kek gitu lah kan. Ya kan Slotor? Ya iyalah. Kau mengatakan apa hebatnya nama Allah. Tetapi di dalam Bible kau curi nama Allah. Delas ini abang saya nih. Jangan, enak kali kalian mau suruh saya turunkan Bang Delas. Yesus nafas. Kenapa gak ada yang berani naik? Kalau aku buka komal, kalian gila di bawah, minta naik. Hah? Kenapa kalian gak berani naik? Seheran aku. Heran loh Bang Delas. Aku tuh sebenarnya tadi live tadi pagi. Kena banned aku. Gara-gara Kristen semua yang naik. Tapi itu yang heran aku. Aku live. Di bawah tuh oten semua. Giliran ini. Kenapa gak ada yang berani naik? Takut kalian. Masa sama ibu-ibu takut? Gak tahu tadi aku pagi Aku tadi pagi live memang. Jam-jam berapa tuh? Jam-jam 7:30. Setengah 8 aku live. Rungkat aku. Padahal aku gak ngomong. Ya aku biarkan aja mereka mencaci maki di atas gitu loh. Mereka hujat, caci aku. Gak masalah. Asal jangan caci maki keislamanku. Gak mau aku. Loh, John. Loh. Naiklah John. Kau tunjukkan kalau kau tuh pinter. Masa ada sih orang pinter? Masa ada orang dikatakan pinter ketika Tuhannya manusia? Itu IQ-nya IQ jongkok. Jongkok. Gitu loh. Muslim pada oon. Kau yang oon. Gitu. Cebi lu monitor gak Cep? Aduh. Cebi jangan tidur ini. Nggak berani mereka naik Jul. Udah aku bilang Jul. Kalau aku live sendiri. Mana inang-inang yang tadi pagi marah-marahin lu? Aku lagi nunggu. Nggak ada yang marahin lu lagi. Kalau aku live sendiri mereka naik loh. Tapi kalau aku numpang komal mereka nggak mau. Itu yang heran aku. Mungkin nggak di follow ini. Jadi
Aduh, karena Enggak. akun kecil yang lu pakai Akun ini kan? ini bukan. Akun yang tadi ku pakai itu akun kecil loh, bukan akun besar itu. Akun besarku itu nanti naiknya tanggal 15 semua. Akun kecil. Cuman begini loh, akun kecilku itu banyakan yang memfollow itu Islam dengan Kristen. Karena aku numpang di Komal, paham kan? Iya. Jadi yang naik itu kayak si Lucy itu, aku tidak ada follow begitu. Cuma mereka tuh membagikan. Aku lihat begitu. Ini membagikan. Cuman memang betul, Jul. Mereka kalau aku numpang, mereka nggak mau naik. Nggak mau. Kayak di Oke, rumahnya si nanti Fandi. aku bisukan dulu ya. Cuman modal spam, aduh malu-maluin. Nah, kalau ada ilmu naik. Kalau cuman modal spam, cuman copy paste, semua orang juga bisa. Nanti kita minta Bani typing di bawah untuk balas, ya. Tulis eus gini-gini, nangis kalian. Ya, Hah? nanti Yang dibilang botol. encus, terkejut. Iya, cuman aku nunggu itu sih, mana lah inang-inang tadi kan. Karena seru kali kulihat kalau udah inang-inang yang marah ini. Kalau udah inang-inang yang marah Kak Nora enak, karena logat-logatnya keren. Iya, padahal ini Nora loh, bukan ini loh, bukan Bang Zuma. Kalau Bang Zuma masih oke lah. Ya kalian istilahnya agak goyang gitu kan. Masa sama Nora goyang? Aduh, gimana lah ini kalian nih. Nora loh ini. Takut diskusi sama mualaf. Karena orang mualaf itu orang yang cerdas. Yang paham bahwa Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin jadi mayat. Tuhan tidak mungkin dilahirkan. Nah ini ada yang bilang nih. Agustan kentuti Alkitab dan dia bilang, kita lihat apakah dalam sebulan aku mati. Hehe. Ya nggak mati. Buktinya dalam sebulan nggak mati. Betul nggak? Kalau bilang sakit itu udah jauh hari. Bahkan aku udah nasihati dia ya. Yang paling sering ketemu almarhum Ko Agus itu saya. Dari Ko Agus sakit, ya saya pergi sampai iyalah kurang lebih 2 minggu sebelum meninggal ya. Sebelum beliau meninggal, saya masih di situ. Ya, saya datangi. Dan kita tahu lah, kalau bicara ini ya, bicara ajab. Kalian tahu nggak sejarah debat ini? Sudah berapa banyak Polikarpus yang meninggoy? Aku ambil contoh ya. Dulu tahun 2022, aku pernah disumpahi sama seorang pendeta. Ya, yaitu Mangapul Sagala, pendeta besar loh, punya STT. Punya STT di Prapat. Masih ada videonya tuh. Dia bilang apa? Ya, dia suruh Yesusnya, ya dia suruh Tuhan, dia bilang kan. Julius tidak akan lihat tahun 2023. Ngeri nggak? Disuruh cabut nyawa saya supaya nggak lihat tahun 2023. Apa yang terjadi? Bulan depannya dia yang meninggoy coy. Meninggoynya gosong. Mukanya hitam. Masih ada tuh videonya. Silakan dicek di YouTube. Ya, masih ada. Itu yang pertama. Pastor Sarah doain saya yang sama. Pastor Sarah juga doain. Semoga saya meninggal. Cabut nyawanya dibilang. Jangan sampai dia melihat tahun 2023. Apa yang terjadi? Nangis Pastor Sarah. Nangis minta maaf. Ada videonya. Ya. Bayangkan. Nangis. Kalau dia nggak tarik ucapannya, mungkin dia akan menyusul. Jadi, aduh, kalau kita bicara meninggal dalam keadaan tragis, udah berapa banyak? Uti Watimena, sok-sok nginjak Quran, nyampe nggak 1 bulan? Nggak nyampe, coy. Itu baru benar, nggak nyampe 1 bulan. Ngeri nggak? Uti Watimena. Terus ada lagi salah satu penghujat kelas atas, Scott, orang Belanda. Nah, bagi penonton yang lama baru kenal tuh. Scott orang Belanda, salah satu penghujat keras juga. Ustadz Unggul tuh paling kesal sama dia. Apa yang terjadi? Meninggoy juga. Ya. Emen, pendiri Rumah Apologet Kristen. Grupnya penghujat pertama itu. Sebelum Sofiatul, ya, sebelum Agatha, sebelum yang lain. Grup penghujat pertama, Rumah Apologet Kristen.
meninggoy. Ya. Kena stroke. Terus aku cek lagi. Tahun lalu saya chat. Mau ngecek kan bagaimana kondisi dia. Sudah meninggal. Nggak ada lagi. Ya. Dari kena stroke nggak lama kemudian, nggak sampai setahun meninggal. Terus ada lagi domba kecil. Ya. Domba kecil, bayangin. Baru menantang Allah kemarinnya. Malamnya menantang Allah, siangnya meninggoy besoknya. Meninggoynya tahu di mana? Tahu nggak Uti Nora? Kak Nora, meninggalnya di mana? Di parit, ah? Enggak. Kepalanya masuk ke dalam apa tahu? Apa tuh? Cuci baju. Lagi nyuci baju. Mesin cuci. Di dalam mesin cuci. Sadis nggak? Jadi istrinya di bawah. Dia kan tinggalnya di ruko. Ya, dia tinggalnya di ruko. Jadi istrinya bingung. Ini kok nggak turun-turun suaminya? Dicek ke atas, meninggal. Bayangin, meninggalnya tuh lagi di mesin cuci. Kepalanya lagi masuk, lagi periksa-periksa mesin cuci. Itu viral. Meninggalnya viral. Nah, sekarang kita tunggu ini. Yang kita tunggu waktu si lo gila nginjak Bible, dia kira-kira nanti meninggoy karena apa itu? Karena sumpah dia atau karena apa? Ya kan? Saya sapa dulu Dev 86. Bang Delas Noise abangku. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim bang? Turunin aja bunda. Lagi di ladang ini. Sebentar. Pantas bunyi apa? Walang sangi. Obi, kecilkan dek. Obi, buang sin. Buang. Ya, selamat siang, Ibu. Ya, Kristen abangku. Saya Kristen, Bu. Oke, sebentar. Obi. Oke, mungkin sama si Buang aja. Obi tidak menjawab, biarin aja. Yuk. Oke. Ya, silakan Bang Buang. Nama kok Buang sih, Bang? Kok mau dibuang Ya. kemana, Bang? Saya memang waktu itu dibuang karena sakit-sakitan, lalu diasuh oleh orang Muslim, ya. Ya kan ada gitu, dikeluarkan dari rumah agak selamat, gitu kan? Ada adat kita dulu. Itu sehingga saya dinamakan Buang, Bu, ya. Gitu ceritanya. Oke. Ya. Sekali. Ada pula kayak gitu ya. Ya silakan, Ya, ada Bang. kami di timur ini begitu, Bu, ya. Oh. Oke. Jadi jadi orang mana, Kakak? saya orang dari Kupang, timur. kan? Timur, ya, orang Kupang. Timur mana? Timur, Timur Leste apa dari Kupang? Kami berbatasan dengan Timur Leste. Kan Timur Leste sudah Atambua. merdeka. Saya Atambua. di Kupangnya langsung, Ibu. Di Oh, Kupangnya di langsung. Kupang. Berarti bukan perbatasannya kan Atambua. Ya, itu. Oke. Jadi, Bapak, Ibu kenal Pak Robert Aritonang kah? Robert Aritonang saya tidak kenal. Siapa itu? Robert Kennedy Aritonang, dulu polisi di Polda NTT, Bu. Mungkin sekarang sudah brigjen atau kombes itu. Itu saya bagian taunya- Edward. Oke. Wakapolda dulu. Edward Aritonang yang saya kenal. Edward Aritonang. Pak Edward itu ya apa? Kapolda NTT dulu, Bu. Ya, Kapolda LTT, terus saya tahu itu. Iya, bukan Iya, Robert, iya. tapi Pak Edward. Makanya saya tidak kenal Tapi ada- Robert. Saya kenalnya Edward. Adanya Robert Kennedy, ya Bu ya. Robert Kennedy Aritonang. Robert Kennedy sekarang di Batam. Oh ya mungkin itu. Saya tahu. Asal Dia Robert- yang salah satu punya villa paling termahal di situ. Oh iya Bu. Ya. Betul? Iya. Jadi Aritonang nggak kaleng-kaleng. Ya silakan, Oke, Bang mantap. Buang. Ya. Saya Jadi sapa begini, dulu Bu. sebentar, biar jangan apa. Mazu. Agama apa Mazu? Turunkan aja apa. Saya paling malas nanti orang tidak apa, nanti rupanya mereport. Ya, Edward Aritonang, Robert Aritonang, insya Allah. Tapi cukup saya yang tahu.
kekerabatan Ya, keluarga bagaimana. Silakan. Bapak Edward dari itu kan ada membangun di Kupang juga Bapak, Ibu, membangun Betul. rumah di sini. Ya. Saya sudah pernah bertemu dengan beliau. Kami satu Oh, Ibu pernah keluarga. ke Kupang? Kami dari Timur Timur dulu. Oh ya, berarti suami tentara Ibu atau polisi Ibu? Tidak, bapak saya yang ditugaskan dulu di sana. Mulai dari tahun Oh. 78 sampai tahun 99. Tentara Bu? Tidak, kesehatan. Oh ya Bu. Nah, Ya, Ibu. silakan. Kalau saya yang tentara waktu itu di sana. Oke. Apa Baik, Bu, ya. hebatnya? Udah ganti pula temanya. Woi, host. Kurang asam kau. Aku mau yang tadi, host. Aduh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Apa Cebi, ini Cebi, temanya? aku. Iya, si Cebi. Apa hebatnya Yesus? Gimana kita Oh, kaji? ya. Baik. Pas Nah, itu Kristen Katolik. Kakak Kristen Katolik. saya Protestan ya Bu, Protestan. Oh, biasanya Katolik biasanya kalau apa ini? Ya, silakan. Kalau di Kupang ini Protestan dan Katolik seimbang Bu. Seimbang. Ya. Jadi sama banyak begitu. Ya, jadi tidak masalah. Ya, jadi saya ya Ibu ya minta maaf saya memberikan masukan ya apabila ada salah, Oke. mohon maaf. Jadi apa hebatnya Silakan. Yesus? Ya, Wayang sangi. Yesus itu kalau di kami di Alkitab itu entah ini hebat atau tidak Bu, saya tidak bisa mengkategorikan, tapi Yesus bisa berjalan di atas air, ya Bu ya. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Yesus bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh bisa berjalan. Hanya dengan mengatakan berjalanlah engkau, langsung berjalan. Ya itu Bu, itu berapa saya tidak bisa mengatakan hebat, tapi itu beberapa perbuatan Yesus yang apa itu namanya menghebohkan itu orang-orang pada masanya itu, Bu. Itu menurut saya. Ya, Oke. bahkan kalau di Alkitab kami itu Yesus juga bisa bangkit dan naik ke surga, Bu. Itu dalam Alkitab saya. Apakah ini hebat atau tidak, atau dihebatkan oleh siapa Yesus ini, itu hanya Yesus yang tahu, Bu. Hanya si Yesus yang tahu. Itu mungkin pendapat saya, Bu, ya, tentang topik ini. Terima kasih, Ibu Nora. Oke. Ya, saya tanggapi ya, Kakak Buang ya. Saya tanggapi. Ya, Bu. Jadi begini, orang dikatakan hebat itu bukan bukan gini ya. Ketika kehebatan seseorang, apalagi dia waktu itu sudah dijadikan Tuhan pada masa itu. Belum dijadikan Tuhan pada masa sekarang oleh umat Kristen. Nah, hebatnya seseorang itu kalau dia tidak dimakan oleh waktu. Contoh, ketika saya bercerita kepada anak-anak saya, Nabi Musa itu hebat loh nak, bisa membelah lautan. Yang di pikiran anak saya, karena dia hidup di zaman sekarang, dia mengatakan itu seperti biasa. Biasa saja bagi dia. Apalagi kalau dia tahu Nabi Musa itu adalah seorang nabi, Rasul Allah. Bagi dia itu udah biasa gitu loh. Karena apa? Karena kehebatan Nabi Musa ketika membelah lautan, memukul tongkat itu menjadi ular, itu tidak bisa dibuktikan di sekarang ini gitu loh. Mana sih Nabi Musa? Saya pengen tengok ketika dia membelah lautan. Tidak bisa. Jadi peninggalan Nabi Musa itu habis pada waktu zamannya saja. Dan itu hanya ada di daerah tertentu. Nah, kalau orang yang tidak bisa melihat fenomena lautan pernah dibelah oleh Nabi Musa, itu tidak akan bisa mempercayai. Maksudnya gini, ya udah cukup sampai di situ. Sama seperti Yesus membangkitkan Lazarus, itu maksudnya bukan Yesus saja yang melakukan. Jangan lupa Nabi Elia pun juga pernah membangkitkan orang mati. Gitu loh. Kalau berjalan di atas air, Yesus menyembuhkan orang yang buta, terus Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang lumpuh bisa berjalan. Nah, ini memang adalah pekerjaan seorang nabi atau rasul. Karena apa?
Allah ketika mengutus Nabi dan Rasulnya, Allah itu memberikan mukjizat kepada mereka untuk membuktikan kepada umatnya, kepada kaumnya, bahwa kelebihan yang dimiliki oleh pengutus, oleh yang diutus ini, itu berasal dari pengutus. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah. Nah, kalau saya katakan lebih hebat, nah, kami umat muslim mengakui, mengimani bahwa ada nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, menyampaikan wahyunya, dan memiliki mukjizat dari Allah. Tetapi mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad itu saya katakan lebih hebat daripada yang lain. Kenapa? Al-Quran yang sampai sekarang bukti nyata. Bukti nyata sekarang ini. Al-Quran yang memang asli firman dari Allah, tidak ada karangan-karangan dari manusia, tidak pernah dituliskan oleh beberapa manusia, oleh beberapa oknum. Kalau kitab Bible, coba Bang Buang lihat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah mereka pernah bertemu dengan Bapa? Tidak. Bahkan tuh surat-surat Paulus, Tesalonika, Galatia, baru apa lagi tuh? 14 suratnya yang Paulus. Itu tidak pernah, Paulus sendiri aja tidak pernah bertemu dengan Yesus. Jangankan bertemu dengan Bapa, bertemu dengan Yesus saja nggak pernah. Bukankah Matius, Markus, Lukas itu katanya adalah Rasul? Yang namanya Rasul itu, Abang Buang, Kakak Buang, yang namanya Rasul itu adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau menyampaikan firman-Nya Allah kepada umatnya. Rasul itu mempunyai umat. Apakah Matius mempunyai umat? Markus mempunyai umat? Paulus mempunyai umat? Sehingga dikatakan Rasul? Tidak, mereka tidak punya umat. Jadi kenapa Bible ini bukan murni firman Tuhan, tetapi beberapa oknum yang menuliskan suatu sejarah dan itu dijadikan kitab suci sebagai landasan kalian, landasan keimanan kalian. Jadi kalau dibilang apa hebatnya Yesus, ya Yesus hebatnya melakukan mukjizat pada zaman itu. Terus apa hebatnya Nabi kamu, Nora? Sama dengan nabi-nabi terdahulu, diberikan oleh Allah mukjizat. Tapi yang kalau saya akui mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah apa? Al-Quran. Bayangkan, Nabi Muhammad itu dikatakan seorang yang ummi, buta huruf. Kalian mengatakan, oh Nabi kamu buta huruf, Nora, tidak tahu membaca dan menulis. Betul. Sehingga terbantahkanlah bahwa Al-Quran itu tidak pernah menyontek kitab-kitab terdahulu. Bukankah seorang yang buta huruf itu tidak bisa membaca? Bagaimana mungkin dia bisa membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sementara kalian tuduh dia adalah seorang yang buta huruf? Jadi dari mana Al-Quran tahu? Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang kejadian-kejadian dahulu? Dari mana dia tahu tentang Nabi Musa? Dari mana dia tahu tentang Nabi Daud? Nah, ini membuktikan bahwa apa? Firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu adalah nyata. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad itu kalau kalian katakan buta huruf, yes, buta huruf kalian katakan ya kan? Kami terima. Tetapi apa? Nabi Muhammad itu diakui berbeda dengan nabi-nabi dahulu. Apa itu? Tingkat kecerdasan Nabi Muhammad dalam penghafalannya itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Bangsa Arab itu terkenal loh. Bangsa Arab itu terkenal dengan apa? Penghafalan mereka itu cepat. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Makanya kalau Al-Quran ini bagi mereka tuh kecil. Kalau orang di sana itu. Kita aja yang susah. Gitu loh Kakak Sine. Oke. Jadi terima kasih Bu. Saya hanya bilang tadi yang saya tidak bisa mengatakan Yesus hebat tuh atau tidak kan tadi. Tapi yang kami baca dia bisa itu entah hebat dikategorikan hebat atau tidak itu terserah penilaian orang Bu ya. Nah gitu. Dan di Kupang kami di sini di Kupang itu Bu, antara Islam dan Kristen saling bagus, saling ya itu akrab sekali hubungan kami. Bahkan saudara-saudara saya juga ada yang Muslim, kami saling kalau ada Natal kami ya dijaga oleh umat Muslim juga ya.
di gereja-gereja kalau pada saat Lebaran kami menjaga juga saling, jadi sangat rukun toleransi di sini Bu. Jadi tidak ada, jadi saya lihat di Komal ini begini Bu, akhirnya timbul apa itu Bu ya, clash gitu ya. Saya tidak mau mengendaki ini Bu, maka itu kalau di NTT ini sangat rukun ya Bu ya, sangat rukun. Saudara-saudara kami dari Muslim, ini tetangga saya ini banyak Muslim di sebelah-sebelah ini Bu, saling membantu kami. Kalau kami susah, sebaliknya begitu Bu. Sebaiknya ini yang harus dijaga baik-baik Bu. Ya, dijaga baik-baik. Entah apa imannya apa, atau jangan dibilang itu. Sebagai manusia kita yang sama gitu. Tapi di Komal-Komal ini kadang-kadang ya Bu ya, kadang-kadang tuh menciptakan suatu apa ya, emosi dari Bukan, masing-masing kakak, pihak, kakak, Bu, itu. kakak, saya Jadi potong sedikit dulu, bagaimana kakak. supaya Kakak bisa sini, meredam kakak ini, sen, Bu? kakak saya, Maksud kakak sini. Ya, Oke, kakak oke. sini. Begini kakak, kita kan sebenarnya kalau toleransi, umat Muslim pun bertoleransi kakak, bertoleransi, ya. Sekarang begini kakak, kita ini kan diskusi. Nah, kalau yang namanya diskusi, kalau masih edukasi, saya rasa tidak masalah, tidak ada penghujatan. Kami Islam ini agama syiar, kami berdakwah. Ya, jadi berdakwah itu bukan berarti itu hanya pekerjaan seorang ustadz dengan ustazah, tidak. Saya pun diwajibkan untuk berdakwah, memberitakan yang sebenar, memberitakan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Terlepas dari pihak Kristen mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Kami hanya menyampaikan. Hidayah itu hanya milik Allah, diberikan kepada semua makhluk. Nah, sekarang makhluknya ini, manusia ini mau menerima apa tidak? Gitu loh. Yang saya sampaikan itu sesuai tertulis di dalam kitabnya kakak sendiri. Bahwa ya, tadi sebenarnya ya, tema saya itu ajaran Oten sesatkah? Bagi kami umat Muslim sesat. Bagi agama Yahudi sesat. Kenapa kalian Kristen ini dikatakan sesat? Karena Kristen ini menyembah sosok manusia. Hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tapi lihat, di beberapa gereja, saya tidak katakan di semua ya, di beberapa gereja itu ada simbol-simbol. Adalah simbol salib, adalah simbol patung. Sementara dipertegas oleh Tuhan, Tuhannya Musa, jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Nah, konteks kita membuka room seperti ini kakak sini, itu untuk memberitahukan kepada saudara-saudara kita yang Kristen ini. Ayo, kenapa kalian bukan pelaku hukum Taurat? Bukankah kalian yang mengklaim kalian pengikut Yesus? Kami ini Kristus, pengikut Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus. Kalian itu penyembah. Kami pengikut Nabi Muhammad. Orang Yahudi pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Daud. Orang Yahudi juga pengikut Nabi Isa. Tetapi mereka tidak menjadikan utusan-utusan Allah itu, utusan-utusan Tuhan itu sebagai sesembahan mereka. Gak ada. Kenapa umat Kristen ini yang lain daripada yang lain? Orang Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhannya menjadi manusia. Tidak pernah. Bahkan Nasrani aja dulu, pengikut Yesus, itu tidak pernah menyembah Yesus itu sebagai manusia. Nabi Isa itu tidak ada. Datang Kristen, ya, Kristen yang tercipta di abad keempat di Antioquia sana, menyembah sosok utusan ini menjadi manusia. Kalau dibuka di dalam kitab suci kalian kakak ya, saya tidak mendapatkan Yesus mengaku dia adalah Tuhan. Saya cari di dalam Matius sampai Wahyu, bolak-balik saya cari. Mana tahu mata saya yang sengklek. Tapi masalahnya, kenapa Kristen ini, jemaat-jemaat ini tidak mau menanyakan kepada pendeta atau pastornya? Hei pendeta, hei pastor, sebenarnya di mana Yesus ngaku Tuhan? Di mana Yesus minta disembah? Coba logikalah dulu. Kalau ada Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah hanya kepadaku juga. Nggak ada kan? Oke, Nggak Bu. ada.
Oke, itu Ya, silakan. penilaian ibu, penilaian siapapun juga bahwa Yesus bukan Tuhan, itu terserah dari orang-orang yang menilai. Tapi kami umat Kristen, ya Katolik pun juga yang ibu bilang, ya itu maksudnya ibu mungkin menyembah patung. Mereka tidak menyembah patung, tetapi mereka itu menyembah Yesus Kristus, Bu. Ya, itu saya tahu, kami tahu. Ya sama, mereka Tuhannya satu, Yesus Kristus, Bu. Ya, iman kami itu Yesus Kristus Tuhan kami. Ibu mengatakan tidak ada tertulis dalam Alkitab, percuma kami jelaskan, percuma, Bu. Ya, menurut ibu tidak ada, tapi kami yang membaca dari Matius sampai Yohanes dan seterusnya itu, kami tahu dia adalah Tuhan, Bu. Kami mau menjelaskan juga tentang ayat ini dibantah terus ya. Jadi untuk apa kami berbantah-bantahan? Tidak perlu. Ya, kami yang meyakini itu, kami yang membaca firman dari hari ke hari, siang malam, kami memahami, Bu. Ya, ibu punya hak untuk menilai kami. Ya, menilai kami. Kami tidak punya hak menilai ibu, karena Kristen diajar Kakak Sine kapan membaca jangan firman menilai Tuhan kami. pagi dan malam, kakakku? Saya Memang betul kakak firman- membaca? Saya membaca firman Tuhan siang, pagi, dan malam. Nah, kalau kakak membaca firman Tuhan pagi dan malam, saya yakin kakak ini paham dengan isi kitab kakak sendiri. Nah, ini yang mau saya cari tahu. Di mana Gini, dasar? ya. Tunggu dulu sebentar. Saya Di kalau mana ngomong ini, dasarnya? tapi dibantah. Sebentar dulu. Ya. Di mana dasarnya konsep ketuhanan Kristen itu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu 3 pribadi 1 hakikat. Konteks 3 pribadi 1 hakikat itu di mana tercatat di dalam kitab kalian? Begini, Bu, itu sudah disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya itu. Ya. Jadi begini, Bu. Ya. Ibu. Coba ini jangan akan- begini dulu. Begitulah dulu. Coba begitu. Oh begitu, Bu. Begitu. Oke, Ya. begitu. Oke, begitu, Bu ya. Terus begini, ya. Begitu terus begini, ya, Bu ya. Saya ingin menyembah Allah, tapi dia tidak tahu wujudnya yang mana ini Allah. Termasuk Allah oke. SWT itu, dia bagaimana? Jadi kita menyembah yang kalau ilusi saja, tidak tahu. Kemudian saya berdoa, Allah, tolong tunjukkan engkau tuh yang mana sehingga saya bisa membayangkan engkau dan saya berdoa. Terus Allah bilang, Allah memotret fotonya. Ini ilustrasi ya, Bu ya. Allah foto dirinya. Allah kirim ke saya. Ilustrasi. Ya. Allah kirim ke saya, ini foto saya, nak. Oh. Ya, ini ilustrasi, Bu. Oh, ini Allahnya. yang asli saya tidak lihat, tapi yang dia kirim itu yang saya lihat. Iya. Oke? Bu? Oh, iya. Oke? Nah, itu Oke. ilustrasi Oke, sederhananya sekarang gitu. sekarang begini. Ya. Ketika kakak Sine yang notabene-nya orang Timor, maaf, kita tahu orang Timor ini orang yang kulitnya sawo matang, hitam, ya kan? Nah, kebanyakan rambut kriwil. Maaf, saya bukan rasis, tapi saya katakan berarti Yesus rasis. Bapak yang di surga rasis. Kenapa saya katakan begitu? Ketika ada orang Cina yang beragama Kristen, tunggu dulu, ini silah kau agama apa? Selamat siang. Kamu masih tanya kenapa? Berapa gajimu 1 bulan? 1 tasku aja setara dengan gajimu 1 tahun. Apa sih nih gaji pula dia bilang? Apa dia naik nggak jelas? Nggak tahu. Jadi begini kakak Sine ya. Datang orang Cina. Dia berdoa. Ya. Dia berdoa, Tuhan, tunjukkanlah bagaimana wajahmu yang sebenarnya. Nah, datang dia nih. Tapi dia datang ini dilahirkan di Yerusalem. Di Bethlehem. Dia dilahirkan di sana. Nah, pertanyaan saya, adilkah ketika orang Afrika atau kakak sendiri atau saya sendiri seandainya saya Kristen, masih Kristen dulu, wajahnya itu tidak sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan suku saya gitu loh. Nah, itu satu. Saya katakan itu satu. Yesus yang kita tahu, kalau orang-orang Yahudi itu perawakannya bagaimana kita tahu. Ya, aksen wajahnya kita tahu. Kayak Cina kita tahu matanya sipit, orangnya putih. Cina tuh jarang yang namanya badannya agak tinggi, itu jarang. Nah, tiba-tiba yang dilahir Tuhan yang ada itu berbeda. Cina mengharapkan mirip dengan mereka.
Afrika mengharapkan hitamnya juga mirip mereka. Gitu loh. Yang kedua, adilkah bagi manusia yang dilahirkan oleh ibunya, seorang anak yang dilahirkan ibunya, dia mulai dari lahir dia buta, tidak bisa melihat sampai dia besar. Sementara kita yang normal ini bisa melihat Tuhan, tapi dia yang buta tidak bisa melihat. Adilkah untuk mereka yang seperti itu? Akan saya katakan tidak adil. Berarti Tuhan rasis. Ketika kamu menginginkan Tuhan itu berwujud, dikabulkan oleh Tuhan. Hei, sini, saya akan kabulkan permintaanmu. Saya akan menjadi manusia, sehingga kamu bisa melihat aku. Inilah aku Tuhan, yang berupa menjadi manusia. Datang si buta, diraba-raba. Apakah engkau itu Tuhan? Katanya. Bagaimana bentuk mukamu Tuhan? Dipegang hidungnya. Tidak adil. Nggak adil sini. Berarti Tuhan kamu rasis. Makanya kalau bagi kami Islam, orang Yahudi pun, keadilan apa? Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi adil. Bagaimana sosokmu ya Allah? Tidak bisa kamu berpikir bagaimana itu wajah Allah, sosok Allah, wujud Allah itu tidak bisa. Tetapi bagaimana kita bisa melihat Allah itu? Dari kekuasaannya apa? Ketika kamu bernafas, itu kuasa Allah itu. Ketika kamu melihat siang berganti menjadi malam. Ya kan? Siang itu matahari, malam itu bulan. Dunia itu berputar. Pohon ada yang besar, ada yang kecil. Ada makhluk hidup, makhluk binatang yang paling kecil. Ada yang besar. Nah ini keadilan Tuhan itu. Keadilan Tuhan. Kau menginginkan saya jadi manusia. Wahai Bani Israel. Wahai orang Yunani. Wahai Bani Asia. Wahai umat Kristen. Kau menginginkan saya jadi manusia. Nih saya jadi manusia. Tiba-tiba ada orang yang dilahirkan buta. Tidak ada. Tidak adil bagiku ya Tuhan. Saya buta. Kau menunjukkan dirimu di depan orang yang tidak buta. Tidak adil bagi saya. Jadi begitu kakak sini. Makanya orang Yahudi tidak mengatakan Tuhannya menjadi manusia. Kenapa umat Kristen yang mengklaim Tuhannya jadi manusia? Silakan. Baik Bu ya. Kalau Allah itu rasis, itu menurut penilaian Ibu ya. Saya tidak berani menyatakan. Oke ya, saya sebagai manusia. Bang, ini tidak menurut saya abangku. Ini tidak menurut saya. Ya. Kalau abang, tunggu dulu. Kalau kakak sini membaca katanya kitab sucinya dari pagi malam, coba tunjukkan sama saya. Kepada siapa Yesus berdoa? Oke, gini Bu ya, saya mau tunjukkan yang Ibu minta satu saja, karena kami sangat tahu ya Yesus itu Tuhan. Tapi saya kasih satu firman saja ya Bu ya, satu firman. Boleh? Boleh Bu ya? Bukan Yohanes 13 ayat 13. Aku guru dan Tuhan. Itu boleh akan dibantah bahwa itu Tuhan, bukan Tuhan. Itu pasti dibantah ya. Saya kasih satu firman ya. Nah, Yohanes 14 ayat 8 sampai 10. Bisa baca Bu? Ya, silakan Ibu baca supaya kita dengar sama-sama yang nonton ini sekian ratus Silakan orang dibaca. ini. Oh, saya baca Kau Bu, ya. katakan aku guru dan Tuhan. Ya silakan baca. Oke, itu saya tidak pakai itu karena itu dia Tuhan bukan Tuhan ya menurut yang lain. Tapi yang di Alkitab kami itu dia Tuhan Bu. Tapi itu dibantah jadi kami kesampingkan, saya kesampingkan saja. Ya. Sekarang saya pakai satu ya. Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 Bu ya. Bu Nora, saya baca ya Bu ya. Izinkan ya Bu ya. Kata Filipus kepadanya, ini kepada Yesus ya Bu ya. Tuhan, dia Filipus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Oke Bu? Ya, ini silakan Ibu mengartikan menurut Ibu, tetapi ditekankan barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Apa maksud Yesus ini? Apakah Bapa itu sama dengan Yesus? Sehingga ketika kita melihat Yesus, kita sudah melihat Bapa. Yohanes 8 nomor berapa tadi?
Yohanes 14, kalau lengkapnya Yohanes 14 ayat 8 sampai 10 Bu. Ya, itu lengkapnya. Oh ya, coba dibaca tadi ulang. Ya, izin Bu ya. Kata Oke. Filipus kata Filipus kepadanya, ini Filipus bersama-sama Yesus. Tuhan. Nah, di sini Filipus mengaku Tuhan dia. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus Kata kepadanya. Yesus. Ya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapakku. Dan seterusnya Bu, ya, dan seterusnya. Bagaimana? Ya, baca lagi. Bagaimana Engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kami. Tidak percayakah engkau bahwa Ya. aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke, Apa yang aku ditegaskan. katakan, baca dulu. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku. Ya. Diri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Bapa Oke. dipermuliakan di dalam Oke, anak. ya. Jika kamu Oke. meminta sebentar, kita baca satu perikop. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Pertanyaan saya, ketika Ya. Bapa di dalam dirinya Yesus, apakah berarti Bapa dan Yesus itu adalah satu? Ya. Pertanyaannya begini Bu. Yang penting ini begini, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu yang penting, karena ini gambaran Yesus itu Jangan Bapa. itu yang Dia- penting, kakak. Kakak tidak baca yang dikatakan Ya, ini. barang Tunggu siapa dulu. telah melihat Kakak aku- jangan mengutip satu-satu begitu. Kakak Ya, baca yang saya bagian sudah ini. melihat Yesus. Aku berkata, tunggu dulu Ya. Kak. Yohanes 14 nomor Tunggu, 12. saya terangkan Aku dulu. sebentar dulu, Ya. saya bacakan. Jangan yang bagian itu saja. Oke, silakan. Kalian Ya, jangan baca silakan. seluruhnya. Aku Oke. berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaan saya, sudahkah kakak sini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan oleh Yesus? Saya berusaha melakukan itu, ya Bu ya, sebagai manusia. Ya Bu ya, Apa pekerjaannya? berbuat kebaikan kepada sesama, ya Bu ya, itu saya berusaha melakukan itu. Tidak No, marah-marah, tidak iri hati, ya, rendah hati, tidak kasar dengan orang Bukan lain. itu ajaran Yesus. Ajaran hukum utama dan Ajaran Yesus terutama. itu untuk menarik umatnya masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi begini, Ajaran Bu. Yesus itu menarik umatnya agar mereka mendapatkan hidup yang kekal, betul? Untuk itu harus dilakukan apa, Bu? Makanya kalau engkau mau mendapatkan hidup yang kekal, Ya. saya bertanya, hidup yang kekal itu menurut Kak Sine itu berada di mana? Neraka apa di surga? Hidup yang kekal itu dua-dua. Hidup kekal selama-lamanya di neraka untuk orang jahat, dan hidup Yang kekal Kakak Sine selama-lamanya pilih lah, juga emang Kakak Sine mau di untuk neraka? orang yang diselamatkan. Mana kakak nih? Ya, hidup kekal di neraka, kekal abadi neraka itu juga. Nah, untuk orang bukan, jahat. Bu. saya tanya Kakak Sine memilih yang mana, mau di neraka? Ya Saya memang memilih kalian yang di neraka. surga, Bu. Saya Ya memilih yang udah, surga. makanya dikatakan hidup yang kekal itu bahwa Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihanilah sesama Kakak manusia. Sine, tadi Kalau Kakak kita Sine bilang sama mengasihi saya, Tuhan Allah, kitabnya Ibu, dibaca pagi kalau malam, kita pagi mengasihi Tuhan Allah, malam. kita tidak akan Hidup, melakukan Kak, melanggar Yohanes 17 perbuatannya, nomor 3. melanggar Yohanes perintahnya. 17 nomor 3, Kak. Hidup yang Kalau kita kekal itu. mengasihi sesama manusia, kita tidak Sebentar akan dulu, membuat Kak. manusia itu Bukan hukum kasih dibawa oleh melakukan Yesus. kejahatan terhadap sesama manusia. Jadi Kak, itulah dengarkan hukum dulu utama. saya. Ya, Bu, ya. Kakak lucu, katanya membaca kitabnya pagi malam, tetapi tidak tahu Terus? kata Yesus itu hidup kekal itu bagaimana? Bagaimana hidup yang kekal menurut itu? Ibu apa hidup kekal itu? Ya, Hidup yang kekal itu menurut saya bahwa, makanya dengarkan saya, baca Yohanes 17 nomor 3.
Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Oh. Dan Yesus adalah utusan. Di mana Yesus dikatakan dia adalah satu-satunya Tuhan? Ya. Ah, Jadi begini Bu, ya saya apa dia bilang. begini lagi? Coba Kalau jangan kita jadi di begini. surga, kita di surga dengan Yesus, Yesus akan, kita tahu dia Tuhan, tapi dia di bumi, kita lihat tuh fisiknya. Apakah dia bilang saya Tuhan kiri kanan itu? Kemana-mana saya Tuhan, tidak. Dia manusia biasa Bu. Ya, ibu tahu ketika dia ditangkap saja ya oleh tentara Romawi dan memotong telinga tentara Romawi oleh muridnya, dia masih sempat menempelkan kembali. Ya, terus dia dibawa, dia tunduk di pembantaian dia ikut Bu. Ya, dia masih sempat-sempatnya menyembuhkan telinga orang Romawi itu Bu dengan kuasanya Bu. Siapa yang menyuruh Yesus mengajarkan ajaran kasih? Ya, Siapa yang menyuruh Yesus? Yesus yang menyuruh karena dia adalah firman itu sendiri. Dia Oke. menyatakan itu kepada manusia Apakah pada langsung. waktu Yesus mengajarkan ajaran kasih, murid-muridnya menerapkan ajaran kasih? Ya terserah masing-masing orang kan Bu. Dia sudah sampaikan itu. Saya bertanya, kan begini. Dia Kan mengatakan kasih begini, Allah. dengar dulu Ya. kakak dengarkan dulu. Yesus kan bersama murid-muridnya memberitakan Ya. firman Tuhan, mengajar. Nah, ketika Yesus mengajarkan ajaran kasih, apakah murid-muridnya menerapkan ajaran kasih? Murid-murid kan menulis, Matius, Markus menulis itu di dalam. Saya tidak menulis, Ya, menerapkan ajaran kasih. mereka terserah mereka, ya Bu ya. Yang penting Yesus sudah sampaikan semua itu kepada muridnya. Jadi begini, ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus, siapa yang mengikuti? Jadi begini Bu, murid-muridnya dan semua orang yang mendengar, murid-muridnya dan semua orang yang mendengar, tidak saja kepada muridnya, tetapi semua orang yang ada di situ. Oke. Diajar. Ya Bu Oke, ya. sekarang ketika Yesus bersama murid-muridnya menerapkan ajaran kasih, apakah semua muridnya mengikuti ajaran Yesus? Coba tanya mereka masing-masing Ibu. Tanya mereka kan pribadi masing-masing. Saya tidak bisa tahu. Jadi bagaimana gini loh kakak sini ya. Saya lucu kakak sini. Tugas Yesus hanya itu saja. Loh, Terus jadi dilaksanakan atau tidak? Ya itu terserah kita kan. Sehingga neraka menerima kita atau surga itu kan. Itu kan. muridnya yang saya tanya, bukankah mereka rasul? Rasul Ya, tanya itu mereka adalah itu. orang-orang yang dijaga dari berbuat dosa. Makanya kalau di Ya. dalam Islam, Rasul Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah agar tidak berbuat dosa. Karena Rasul dan Nabi itu utusan Allah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, ke-12 murid Yesus yang kalian katakan adalah rasul, 12 rasul Yesus. Nah, Ya. apakah mereka menerapkan ajaran Yesus? Mereka menerapkan ajaran Yesus Bu. Oke, di dalam Markus 14 nomor 50. Lalu Ya. semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Pertanyaan saya, kenapa Yesus kalau memang Tuhan, murid-muridnya ini sayang kepada Yesus, menerapkan ajaran Yesus, kenapa mereka kabur waktu Yesus ditangkap? Begini Bu. Oh, begini Mereka lagi. manusia biasa takut. Mereka juga takut disalibkan Bu. Oh, Iya kan? Ya memang. aduh, Bang. Sebentar ya, saya sapa dulu. Saprol, sebentar dulu, saya sapa dulu yang di bawah. Ya. Saprol, saya sapa Sebagai dulu. manusia mereka takut. Agama apa, Bang? Islam Kak, pada mulanya saya tap-tap layar Kak, nggak taunya apa namanya ya, sendiri. apa Bang? Ya, oke. Nah, jadi Begini. gitu Bu. Dorang ini Apa? masih yakin Yesus ini Tuhan atau tidak karena Yesus belum tegas-tegas menyatakan. Mereka masih ragu-ragu. Jadi bagaimana? Siapa yang ragu? Murid-murid itu masih ada yang meragukan dia itu Tuhan atau bukan. Iya Bu. Sampai dia diangkat ke surga, Ibu tahu. Tentang Logika lah itu dulu. sangat. Bang Sine, logika lah dulu ya. Begini Bang Sine ya. Yesus sudah memberitahukan bahwa dia 3 hari lagi akan bangkit, betul? Iya. Nah, sekarang Bang Sine, kalau seandainya ya, Bang Sine ini, Bang Sine sudah punya anak, sudah punya istri, jadi Bang Sine di luar perantauan, ya kan kerja,
Terus tiba-tiba dapat telepon. Dia bilang begini, abang sayang, katanya kan, saya nanti dengan anakmu 3 hari lagi mau datang ke sana. Ya, katanya mau datang ke sana, mau jumpai engkau, katanya. Apa yakin Bang Sine tidak menjemput? Misalnya dia naik pesawat, tidak jemput di bandara, jemput tidak? Jemput tidak? Ibu, begini Bu. Saya Dia tanya, bukan ngomong saya gitu. tanya dulu, Dia bilang tunggu begini. dulu, saya tanya, tunggu dulu, jawab dulu dong. Anak manusia akan diserahkan. Jadi Saya murid-murid tidak tanya anak manusia yang mana? diserahkan. Ya. Saya tanya, Baik Allah akan ketika roboh dalam 3 hari sebentar akan- dulu Ya. kakak Dia kasih sabar kok perumpamaan, dulu, bukan langsung bilang aku akan sabar di kok ini, dulu, ya. sabar Gitu, dulu, Bu, ya. saya tanya. Bukan, dia tidak Kalau sampaikan kita yang murid-murid, model-model kayak gini, ya. saya juga tidak suka kak. Saya tanya, apakah pada waktu Ya. istri dengan Saya anak akan bangkit kakak 3 mau hari, datang tidak. jumpai kakak Ya. tidak jemput? Kakak Ya, tidak jemput. dia hanya menyatakan bahwa bait Allah akan roboh dan akan bangun 3 hari. Bangun 3 hari itu tuh penyesat Itu itu. perumpamaan tentang dia. Ya, Dengarkan tentang dulu. Dia Anda sampaikan mau ke ngomong murid- sendiri atau saya murid-muridnya turunkan? begitu, Anda mau Bu. ngomong Ya. terus atau saya turunkan? Ya, jangan begitu Bu. Saya mau terangkan Makanya tentang saya tanya, Ya. ketika Ya. anak dengan istri kamu mau datang, apa yakin kau tidak jemput dia di bandara, tadi Yesus tidak stasiun? pernah memberitahukan ini apa murid-muridnya bahwa dia akan mati atau dia akan bangkit 3 hari. Tidak, dia kasih perumpamaan. Bait Allah akan runtuh dan dia akan membangkit. Oh, saya akan tunjukkan, saya dibangun tunjukkan. kembali Oke, saya dalam tunjukkan. 23 hari. Saya tunjukkan, Itulah saya tunjukkan. kebenarannya. Pakai data. Kau pakai data. Makin lama kau makin kesalin juga. Muncul Ibu aja mulai tuh, sama emosi pakai nih. data. Ya. Tidak, pakai data lah. Bukan begitulah. Saya tidak, tolonglah. Saya di sini tidak mau bertekak-tekak. Capek meladeni manusia yang ngerocos terus tidak ada menunjukkan data. Tunjukkan di mana. Kok dari tadi ngerocos saja. Memang murid-muridnya itu tidak ada menerapkan ajaran kasih. Kabur. Bahkan pada waktu Yesus. Ibu harus banyak harus belajar apa? kasih ya, supaya jangan terlalu marah-marah ya Bu ya. Jangan emosi. Bukan begitu loh. Kau saya kan tadi bilang, Rendah coba kau hati. diam dulu biar Ya, saya rendah ngomong. hati, pandang sabar itu tengoklah. hukum kasih. Ya Bu ya. Hukum kasih itu rendah hati, murah hati, ya. Panjang sabar. Tidak boleh iri, dengki, amarah. Tidak boleh. Bicara dengan kasih, tutur kata yang halus, lemah lembut, ya Bu ya. Itu yang diajarkan kami orang Kristen. Coba Ibu lihat di konten-konten orang Kristen omongnya lembut-lembut semua itu kan Bu lihat itu tidak marah-marah mereka. Saya tanya sama kamu. Pada waktu anak dengan istrimu datang, apakah kau tidak akan menjemput? Saya tanya, kenapa kau lari-lari? Anak manusia harus diserahkan. Saya tanya, anak istrimu kalau mau datang ke tempatmu, yakin kau tidak akan menjemput? Coba kau jawab itu aja. Lucu loh. Dia bilang aja, kasih, sabar. Sekarang ku tanya sama kau, coba kau jawab dulu pertanyaan saya yang satu ini. Waktu anak istrimu kalau datang, apa yakin kau tidak akan menjemput? Kau jemput apa tidak? Tidak ada. Yesus sudah mengingatkan kepada Paulus pada tahap Saya bertanya. kau akan menyangkal aku. Lucu kan? Kau akan Lucu menyangkal dia. aku. Saya tanya. Ya, Apakah kau akan menyangkal ketika aku. Itu Yesus istri sudah dengan sampaikan anakmu, kepada murid-muridnya, ya. Kau akan menyangkal aku, saya Petrus. tanya ketika istri dengan Itu. anakmu. Ibu sudah baca itu belum kitab itu? Ya, ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya Ibu ya. Yesus sudah tahu murid-muridnya akan menyangkal dia. lari Saya dari dia. bertanya. Saya tanya loh. Itu sudah tertulis, Saya tanya, sudah tahu. apakah Tanya pada tentang waktu anak anak apa istrimu? itu Memang ilustrasi yang tidak di luar. Karion. Saya kasih data lengkap ini. Yesus sudah tahu Petrus akan menyangkal dia dan dia kasih tahu, ya. Petrus, engkau akan menyangkal aku, ya. Kau tahu nggak konsep pertanyaan saya lari kemana? Itu jadi murid-muridnya Kenapa? itu tidak ya takut juga. Jadi Yesus sudah tahu, maka itu Saya engkau akan tidak menyangkal tanya aku. itu. Saya tidak Saya tanya pakai itu. Bibel ini. Saya pakai Bibel, bukan lagi ilustrasi anak jemput segala macam, Bu, ya. Oke, Ya, sekarang itu. jawab pertanyaan saya yang ini. Ya, Jawab apa? pertanyaan saya yang ini. Oke. Ya. Jawab pertanyaan saya ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan Wajahnya kilat berubah. dan pakaiannya. Wajahnya Yesus berubah. Diam dulu. Itu kan andalan saya sudah hafal ini. Muncullah sosok yang wajahnya
tidak dikenal kan? Itu Sebentar adalah- dulu, saya bacakan dulu. Sebentar Oh, dulu. silakan lanjut. Saya sudah hafal Allahu itu Akbar. polanya itu. Ini Oke? manusia apa ini? Loh, Jangan terlalu saya banyak baca makan terus. babi lah, Ya. kakak. Bagaimana Maria Magdalena tidak mengenal Yesus? Sebentar dulu, saya ngomong dulu. Ya, nanti ujungnya kenapa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus kan? Oke, itu kan itu pertanyaan ulang-ulang terus. Di mana di sini mengenal Yesus? Yesus saja akan dijumpai di Galilea loh. Berarti kau nggak baca kitab kau. Dodol rupanya ya kan? Dia nggak baca di dalam Matius. Maria Magdalena di sana akan menjumpai Yesus di Galilea, bukan di situ, di Yohanes baru. Yohanes baru. Yesus izin dulu ya, menunjukkan, ada tamu dulu ya. tidak tahu. Saya Ada bacakan tamu, dulu, izin. kau diam dulu ya. Izin, ada tamu, izin, Wajahnya izin bagaikan, aduh. Izin ada tamu, Bu. Saya izin sebentar ya, Bu ya. Memang telaso kau, rupanya kau penakutnya Iya, kau, banyak laki-laki. cita kau. Ibu, perempuan kok Datang kau. mati tidak boleh begitu, Bu ya. Turun kau, ya. Ternyata kabur kan? Apa mau saya tunjukkan di sini? Dia, ya Allah ya Robi, memang diuji kesabaran. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau untuk pemakan B2 dengan gunggung tuh wajar digituin. Cemana lah otak sengklek. Di sini dikatakan malaikatnya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah ia berbaring dan segera pergi katakan kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Nah, kalau orang yang katanya murid Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, pada waktu Yesus mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, kenapa murid-muridnya tidak datang untuk menyambut Yesus di kuburnya? Malahan sembunyi. Kau entah kemana kau ini? Otak sengklek. Memang penyembah manusia ya otak sengklek. Kalau ada yang lurus tidak mungkin dia menyembah manusia. Karena mungkin pula otak lurus menyembah manusia. Aduh sengklek. Pergi pula ada tamu saya Bu, ada tamu. Bilang aja takut kau dibacakan. Kiper kau. Memang ajaran tipu-tipu ya kayak begitulah. Jojoba. Jojoba. Nih SN ya, kau ya, entah kau betina, entah kau jantan kau. Modal typing aja kau. Kalau kau betina kau naik kau ke atas sini, diskusi sama saya. Kalau jantan kau sembunyikan dulu kau punya apa tuh, kulupmu itu. Buat malu aja kau bani typing aja kau. Jojoba, selamat siang. Ya, salam. Kristen bang. Mister, pengikut Yesus Kristus. Jangan bilang pengikut bang, kau penyembah bang. Bedakan pengikut, bedakan Ya, penyembah. sama pengikut sama penyembah, Mbak. Ya, Ya. emang siapa yang menyuruh Emang menyembah bedanya Yesus? apa? Pengikut sama menyembah itu apa bedanya, Mbak? Loh, kalau saya pengikut Nabi Muhammad bukan berarti saya menyembah Nabi Muhammad dong. Ya, kan saya kan beda. Saya kan pengikut dan penyembah Yesus Apa yang Kristus. kamu ikuti dari Yesus? Saya tanya. Teladannya Apa teladannya? mengasihi, kasih, Mengasihi apa dia? mengasihi sesama manusia. Contohnya seperti apa? Ya mengasihi sesama manusia lah. Ya contohnya lah. Ya contohnya nggak mengkafir-kafirkan orang. Loh, Itu. mengkafir-kafirkan orang. Emang arti kafir apa? Ya, menutup diri. Menutup diri dari mana? Ya menutup diri lah. Dari Dari mana? kebenaran. Dari kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran apa? Panjang kali ceritanya. Ya kebenaran. Loh iyalah. Loh Kebenaran iyalah. apa aja lah. Loh emangnya kafir itu arti buruk? Iya, Bukan kalian menutup diri kebenaran. Sekarang Kalian pertanyaan itu- saya begini deh, ya kan? Di mana Yesus mengajarkan menyembah dia? Kan ikutlah aku. Ikut aku. Emang Iya, kamu, ikut aku kamu- kan penyembah, emang kamu kan? pengikutnya. Loh Yesus Iya. diutus iya, saya tanya Yesus diutus untuk siapa? Untuk saya, untuk orang-orang yang berdosa. Di mana datanya untuk kau? Ya ada lah, makanya kan Mesias. Mana? Tunjukkan sama saya. Mesias setelah lahir, tahu nggak arti Mesias? Saya minta. Iya, tahu Di nggak mana? arti Mesias? Kena Iya. tampol kau. Mesias artinya apa? Waduh, ini wanita Mesias ini. artinya mulutnya. apa? Iya, Mesias enggak, saya artinya tanya apa? sama Anda, Mesias apa Kau artinya? dulu, Mesias artinya Kau apa? dulu, Mesias. Kau dulu lah, Mesias artinya apa? Kau kan Mesias artinya apa? ngeri kali. Loh, Mesias Hah? artinya apa? Hah? Kau dulu Mesias artinya apa? Loh, kau lah.
Kau dulu, lah, kau nggak usah nanya-nanya kalian kan saya mengaku lah. Yesus itu adalah Bukan, Mesias. iya. Saya pengen tahu. Kau kan Pengetahuan Kristen beda ini, agamanya. Mesias artinya apa? Iya, aku mau tahu kau Mesiasnya Mesias artinya apa. Ya, Kau kasih dulu tahu lah. Mesias artinya apa? Kau jangan nanya-nanya Artinya. saya lah, itu kan agama Loh, saya. berarti Yesus kau bukan Mesias. Sejak kapan dia jadi Mesias? Aduh. Sejak kapan dia jadi Mesias? Kau jangan Sejak kapan? jangan nanya-nanya Sejak kapan lah. dia jadi Mesias? Kau dulu lah, kau Sejak arti kapan kau dia jadi Mesias apa? Mesias? Di pikiran kau itu apa Mesias itu? Sejak Hah? kapan Yesus Hah? jadi Mesias? Siapa Nah, yang itu. mengurapi dia? Siapa Nggak, yang itu mengurapi dia? dari kapan? Mesias dulu sebutkan nama artinya dulu. sebutkan nama Aduh, rabi yang mengurapi aduh, dia. kamu. Pakai minyak apa dia Hah? diurapi? Hah? Ayo. Kau minyak apa? Mau ke Loh. siapa? Loh, Nabi Daud Ya, itu ya, ya. dikatakan Kau Mesias paham dulu raja arti dia. Mesias. Sekarang saya tanya, Yesus kau Betina. siapa yang mengurapi? Kau Perempuan. kau itu dulu Perempuan. ya. Enggak, Perempuan kau yang itu dulu mengurapi ya. dia. Kau arti Mesias itu apa? Jangan sok-sokan kau pintar-pintar kau. Siapa yang mengurapi Kau dulu Yesus? arti Mesias itu apa? Siapa yang mengurapi Yesus? Enggak, kau dulu arti Mesias itu apa? Oh siapa yang Saya sudah mengurupai? bilang siapa yang mengurapi Yesus, yaitulah artinya Mesias. Mesias itu adalah yang diurapi. Pertanyaan saya, siapa yang mengurapi Yesus? Siapa yang mengurapi Yesus? Ya, Dia itu siapa? sendiri Tuhan. Siapa yang Kau mengurapi tahu- dia? kau sih, Siapa yang mau mengurapi saya dia? kasih tahu ayatnya? Siapa yang mengurapi dia? Ya. Ya. Siapa yang mengurapi dia? Malaikat aja mengakui Siapa Yesus yang itu mengurapi Tuhan. dia? Ya, Siapa? Nora ya. Malaikat aja, malaikat di surga mengakui Siapa yang Yesus itu mengurapi Tuhan. dia? Ya. Enggak usah, Siapa enggak yang usah mengurapi mengurapi dia? dia sendiri. Kau turunlah, kau Ya, hanya kau modal yang tekak. turun. Saya tidak mau di sini Kau yang- berdiskusi modal tekak lah. Ah, muncul kau. Saya tanya siapa yang mengurapi Yesus? Nabi Daud, Salomo diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan kamu? Pakai minyak apa dia? Minyak jelanta? Minyak sanko? Bimoli? Lucu kau ini. Ngotot kau di sini. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Kau aja arti utusan aja nggak tahu kau. Mau bisa pula utusan disembah jadi Tuhan. Ih. Diskusi kau bagus-bagus lah. Etran, Iya, Salve, selamat siang. ya agama apa? Bagaimana? Agama apa bang? Kristen Mbak. Ya, silakan. Agama Oten sesat ya. Oh, dari mana saya? Siapa yang bilang sesat, Mbak? Saya bilang, Nah, ya, berarti kami yang sesat, Mbak. Yesus Tuhan bukan? Loh, kenapa tanya Yesus Tuhan di saya, Pak? Loh, katanya yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia itu adalah sesat. Begini, Mbak, yang seharusnya saya tanya itu kepada Mbaknya, Yesus Tuhan atau tidak? Kalau tanya sama saya, ya saya akui itu. Itu poinnya. Saya tanya balik, menurut Mbaknya tuh Yesus Tuhan atau tidak? Bacakan ini 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang. Saya tidak asal ngomong. Bab banyak Baca, Mbak. penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kalian tidak mengaku Yesus sebagai manusia, kalian penyesat. Loh. Itu yang dibaca Mbak itu Alkitabnya siapa, Mbak? Alkitabmu. Ah, iya, Alkitab saya tuh. Terus apa? Ya Apa udah, kau persoalannya penyesat dari Mbak kau. sendiri? Makanya saya bilang, Loh. agama Kristen itu sesat. Kenapa? Loh. Yesus sudah mengklaim dirinya itu hanyalah utusan. Yang mengutus Bukan dia adalah Tuhannya. Kamu sesat. Udah. Begini, Mbak. Emang sesat. Begini, Mbak. Yang dibacakan oleh Mbak itu Alkitabnya saya. Itu kebenaran yang sudah tertulis dan sudah dikanon oleh bapak-bapak gereja sebelum. Bapak gereja pun sekarang begini, Mbak. Saya mau tanya Mbak. Saya mau tanya Mbak dulu. Saya mau tanya Mbak dulu. Mbak diam dulu. Bang Petran. Dengar Tunjukkan dulu. sama saya. Saya Siapa yang mau lanjutkan percaya? apa yang diperingatkan oleh Mbak sendiri. Begini, saya mau tanya dulu Mbak. Mbak kan sebagai host di sini. Kalau memang Tuhan saya ini salah dan sesat, saya mau tanya Mbak, Tuhan apa yang mau ditawarkan kepada saya dari Mbak sendiri? Coba jelaskan. Tuhan apa?
Kau tanya Iya. sama Yesus. Seandainya Yesus mengatakan begini Mbak, apa? Mbak Suaranya kan tidak bilang bisa saya ini kau sesat, dengar. penyembah manusia. Saya mau Kau tanya kepada sama Mbak. Saya, kan? Loh, kau tanya loh, sama loh, saya, loh. kenapa saya jawab? Itu kitab saya, Mbak. Kok- Jika Mbak sebagai pengajar saat ini, saya mau tanya kepada Mbak. Tuhan apa yang mau tawarkan kepada saya, Mbak? Coba Mbak tawarkan kepada saya. Tuhan apa yang Tuhan bawa dari Mbak sendiri? Coba. Apa yang Yesus ajarkan? Loh, kok kembali ke Yesus? Kok Ya kembali iyalah, ke Yesus? ke Yesus. Ya jelas. Ajaran Yesus. Kan Mbak bilang tadi saya yang sesat, menyembah manusia. Baik sudah, saya akui. Kalau memang itu Mbak punya pernyataan, saya mau tanya kepada Mbak, tanya balik ya. Kira-kira Tuhan apa yang mau tawarkan kepada saya dari Mbak sendiri? Coba. Tuhan yang diajarkan kepada Yesus itu Tuhan yang mana? Loh, jangan kembali ke Yesus lagi. Loh, kamu kan ikut ajaran Yesus atau ikut ajaran Saya akan pendeta mengakunya itu Yesus itu Tuhan. Pertanyaan saya Loh, begini, Yesus Mbak. ada mengaku dirinya Tuhan. Ada Yesus mengaku dirinya Tuhan. Penyesat memang kalian, dasar roten. Gigi kau bawa komplotan kau tuh pun ke sini. Saya akan tunjukkan apa ajaran Yesus. Apakah ada Yesus minta disembah? Kalian itu yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang minta disembah. Dasar bungo kali. Kenapa Yesus berdoa? Kepada siapa Yesus berdoa? Emang ada Tuhan yang lain? Lucu. Lucu kali. Ini apa lagi sih, siapa ini? Siapa namanya ini? Si Ros Cionbeng. Cianjing apa Cionbeng ini? Ros, kau naik kau. Dasar kau akun privat ku bisukan kau. Mampus kau kan. Lucu. Jadi Tuhan siapa yang mau kutawarkan? Ya Tuhan siapa? Ya menurut Yesus lah. Tuhan yang benar itu siapa? Ya Allah. Dikatakannya kok, aku bersyukur kepadamu Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Gigi kiper kau. Kalian yang menjadikan Tuhan itu apa? Ya Allah. Saya tidak turunkan dia ya. Saya tidak turunkan. Buat malu saja memang. Oten-oten penyembah manusia yang ada kulupnya. Bangga pula punya Tuhan yang berkulup. Ya, lagi si pagan ini. Dia yang agama pagan. Kenapa Nor? Kau jangan selalu framing kau, Nor. Kenapa? Mau kau lihat Tuhan Yesus good is good itu ngaku Tuhan? Apa kau? Hah? Apa kau? Mau kau lihat dulu ayatnya? Kau ngomong apa? Yesus ngaku Tuhan. Mau kau lihat dulu ayatnya Yesus ngaku Tuhan. Jangan Yesus. Kayak mana? Malaikat juga ngaku akan lahir bagimu sang juru selamat Tuhan di kota Daud. Itu di dalam Lukas 2 ya? Yes. Ya, malaikat siapa yang mengatakan itu? Malaikat Gabriel. Di mana tertulis malaikat Gabriel? Di mana tertulis malaikat Gabriel? Jangan menipu kau, mendusta kau di sini. Di mana tertulis malaikat Gabriel di situ? Kau pikir aku Islam? Saya akan baca sama kau Lukas 2. Gigi kau jangan menipu sama saya kau. Itu perkataan Menipu kau. Jangan kau menipu sama saya. Lukas 2. Saya bacakan sama kau. Bentar, ku cari ayatnya. Iya, saya tahu ayatnya. Tiba-tiba berdirilah, gembala-gembala perikopnya. Lukas 2 nomor 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar. Pertanyaan saya, malaikat siapa yang mengatakan kepada gembala-gembala ini yang dilahirkan, yang lahir itu adalah Tuhan? Itu kau sudah lari Malaikat jalur siapa? kau itu, wah. Dia katakan malaikat Gabriel. Dia katakan malaikat Jibril. Di sini nggak ada dikatakan. Aduh. Baca ini kitab kamu, bro. Ini kitab kamu, bro. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Siapa nama malaikat Tuhan itu? Kalau di dalam Lukas 1 nomor 30, di dalam Lukas 1 nomor 26, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel. Bukan Allah, Dikasih Allah. tahu, Bukan Allah, malaikat diam, kau diam aja. Sekarang Bukan pertanyaan Allah, saya, Allah. di Bukan dalam Allah, Lukas Allah. 2, di dalam Lukas 2 itu malaikat siapa yang datang kepada gembala-gembala? Bukan Allah. Saya tanya,
Malaikat siapa namanya? Gak usah kau lari ke situ kau. Gak Malaikat usah kau alihkan saya. itu kan Malaikat sudah siapa? lari ayatnya Nora. Loh, Lukas 2. Bentar, Lukas bentar, 2. bentar, 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 bentar. Baca kau. Baca. Cebi, jam berapa murung kadek? Lukas 1 ayat 26 Nora dulu Lukas 1 ayat 26. Kau tadi yang mengatakan gembala-gembala. Lukas 1, Kok jadi aku? oke. Aduh, gembala-gembala. Lukas 1. Memang kau memang bidat Lukas kau 1, ini ya. oke. Lukas 1, 31. Kata malaikat itu 26. kepadanya. Ayat- Dalam bulan ke-6 ini kepada bundanya Yesus, Maria. Tapi di sini nggak dikatakan, yang dikatakan kepada gembala, yang dikatakan kepada gembala, kau bacalah dulu. Masa Lari lebih kau ke- menguasai saya daripada kau? Lari lagi kau ke itu. gembala. Loh, di mana Baca- yang dikatakan bahwa yang dilahirkan itu adalah Tuhan? Dan kau bilang katanya malaikat aja mengaku Tuhan. Di mana datanya? Baca Lukas 1 ayat 26. Saya sudah baca di mana di situ mengatakan malaikat itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Baca. Tunjukkan. Baca. Alah, borjong kau. Saya sudah baca ini, Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mana malaikat mengatakan yang dilahirkannya itu adalah Tuhan? Tenggelam. Hai. Jala. Carilah dia, pasti lari ke Lukas 2. Perjanjian lama kayaknya itu, Mbak. Cuman lupa kayaknya. Sejak kapan perjanjian lama menyebutkan nama malaikat Gabriel? Ya kan sama, Jibril itu kan Gabriel, Nora. Ya cuman Muhammad merasa berharap bertemu sama Jibril. Aduh, di mana perjanjian lama menyebutkan nama malaikat Gabriel? Kan sama, Nora, Jibril itu Gabriel. Di mana? Gimana? Tunjukkan ada nama malaikat Gabriel di dalam perjanjian lama. Tunjukkan sama saya. Nora, Jibril itu Gabriel, Nora. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya di dalam perjanjian lama, kitab kamu, di mana di situ menyebut nama malaikat Gabriel? Tunjukkan. Jibril itu Gabriel. Saya tidak tanya Jibril. Yang saya tanya di dalam perjanjian lama menggunakan nama malaikat Gabriel. Tunjukkan sama saya, tunjukkan sama saya. Tolong, pagan, penyembah pagan, kau agama pagan. Tolong Bagan tunjukkan. Quraisy itu agama Arab, itu Bagan Quraisy. Di dalam perjanjian lama. Sebelum Di dalam Islam, perjanjian Bagan lama. Quraisy itu. Kau hanya modal congor. Di dalam perjanjian lama mana disebut malaikat Gabriel? Tunjukkan sama saya. Jibril itu Gabriel, woi. Tunjukkan sama saya di dalam perjanjian lama, di surat apa, pasal berapa, nomor berapa disebutkan Jibril ada itu nama Gabriel. malaikat Gabriel.
malaikat Gabriel. Hey, Jibril itu Gabriel. Gimana? Saya tidak tanya Jibril atau Gabriel. Saya tanya minta nama Gabriel di dalam Aduh, perjanjian kan lama. aku bilang sama, udah aku bilang Tunjukkan sama. sama saya. Tunjukkan sama saya. Jangan kamu berdusta walaupun saya tahu agamamu tipu-tipu. Hei, tunjukkan sama saya di mana di mana di mana. Agamamu yang tipu-tipu. Alah. Kau bilang kemarin nggak ada dari. Kan udah saya bilang, kalau agama tipu-tipu terlalu banyak menipu, TikTok ini sensitif, langsung diturunkan kau, dimasukkan kau ke dalam kerajaan maut. Di situ kau akan bertemu dengan Yudas Iskariot yang telah disalibkan. Yudas Iskariot adalah orang yang terkutuk. Kata Yesus, orang yang terkutuk itu di dalam Matius 25 akan masuk ke dalam neraka. Kau masuk ke dalam neraka. Jangan kau mengajarkan saya di sini. Hei, agama tipu-tipu. Borjong kau. Untung saya moderator. Kau pula nantang saya. Aduh. Ayo. Naik. Naik, kaleseng, kaleseng. RDN. Aduh bang. Aduh bang, suara musik bang. Aduh. Apa katanya ini? Jual selepet aja kau Nora, biar cepat dapat uang. Gelandangan, namanya aja gelandangan terhormat. Naiklah kau, gelandangan terhormat. Udah gelandangan terhormat pula kau katamu. Naik kau, saya jambak kau. Kalau kau tidak berani naik, kau potong itu kulupmu, tuh pidongmu sampai habis. Kau simpan itu di dalam apa? Kau kasih kalau tidak ke ayam kau. Taunya typing aja kau. Disuruh naik diskusi sama saya. Kau tidak berani kau kan? Karena kau tidak ada ilmu. Orang yang berilmu yang naik. Ya kan? Duma Namora. Duma ini pun juga modal congornya si Duma ini. Ayo, kakak Duma naik. Kakak Duma naik. Kakak Duma. Saya tanya, di mana malaikat itu mengaku Yesus Tuhan? Dia lari ke perjanjian lama. Aduh. Kenapa Oten semua nggak ada yang berani naik ya? Kenapa ya? Suka Daniel. Kecil kan? Gak perlu kau mualaf. Apa ya? Lucu. Di dalam perjanjian lama, tapi saya lupa ayatnya. Hei, kau simpan dulu dodolmu itulah. Di mana di situ dikatakan malaikat Gabriel? Ibu Gembala, tadi pagi Nora tutup live. Aku tutup live. Aku kena banet, bukan tutup live. Ini lagi nih. Oh, kau kubisukan kau. Cebi. Cep ini kemana nih? Cep, kalau sampai setengah jam Kristen tidak ada naik, kita rungkat ya, Dek. Kita tunggu setengah jam ya. Kalau nggak ada Kristen naik, kita rungkat aja ya. Mang Cindo, thank you. Banyak kali omongmu. Iyalah, mana ada Kristen berani naik sama saya? Coba kau Denny. Berani nggak? Saya tantang Kristen naik. Selamat siang, Iya. Bu Siang. Nora. Ya, agama Kalau apa saya bang? lihat ini marga ya Aritonang ya. Ya. Oh ya, makasih. Ini tadi saya dengar ada katanya kalau Kristen gak ada yang berani naik. Sebenarnya kalau saya naik juga ini hanya ingin siapa tahu karena Mbak ini bisa menjelaskan tentang Kristen, kedengarannya, kelihatannya, itu kan.
Saya kalau ditanya juga sih, saya juga masih ingin lebih memahami tentang keimanan saya Kristen inilah gitu kan. Karena memang kalau di kami juga di keluarga agama itu kami ada dua, ada Islam, ada Kristen gitu. Dan kami berjalan dengan baik-baik aja, bisa berjalan berdampingan gitu ya. Nah, terus masalah keimanan kami masing-masing, kami tidak pernah mencocoki masing-masing keimanannya. Jadi kami bisa berjalan berdampingan. Nah, walaupun secara prinsip kita punya prinsip. Ya seperti prinsip saya, firman itu adanya di Alkitab, satu-satunya Alkitab lah yang menyatakan firman. Itu prinsip bagi saya. Jadi kalaupun ada mengatakan ada di sini, ya itu pemahaman mereka, itu pengertian mereka. Nah, nggak tahu bagaimana itu di dalam hati saya tidak tergoyahkan gitu kan. Bahkan walaupun ada mengatakan ini yang benar, tapi karena saya sudah mengikuti agama saya sejak anak-anak, saya tidak bisa menerima pemahaman yang lain kan itu. Walaupun sering juga dalam hati, kenapa mereka bilang seperti ini, tapi kalau kulihat begini, tapi itu biarlah di dalam hati saya, karena saya akan menjaga perasaan orang di saat iman kita berbeda. Nanti biarlah Tuhan yang menentukan sebenarnya siapa kita yang masuk ke surga, atau jalan mana yang sebenarnya. Saya juga tidak bisa memastikan kalau Kristen itu yang masuk surga, tapi kalau menurut keyakinan saya, Kristen itulah jalan mau masuk ke surga. Walaupun nanti Tuhan yang menentukan. Sedikit. Oke, saya tanggapin ya, Bang Purba. Ya, di-mute dulu Bang Purba karena di situ noise ada suara terahim dari masjid. Karena mau Jumatan memang. Jadi begini Bang Purba. Bang Purba mengatakan saya mengikuti karena memang saya dari kecil, dari lahir saya sudah Kristen. Sama, saya juga dari lahir Kristen. Bapak mama saya Kristen. Nenek moyang kami Kristen. Ari Tonang jarang yang namanya Islam. Jarang sekali. Ya. Nah, tapi ini masalahnya begini. Ini kan menyangkut soal keimanan. Ya kan? Keimanan. Kalau kita berpikir sebentar. Kalau kita mempunyai pikiran begini, imani aja ya sudah, gitu. Nah ini yang konsepnya gabrol. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu, menciptakan makhluknya itu manusia itu adalah makhluk Tuhan yang sempurna daripada makhluk yang lain. Manusia diberikan otak, binatang juga ada otak. Tetapi apakah binatang ada akal? No, manusia yang ada akal. Manusia yang bisa berpikir. Kan begitu. Nah, kalau dikatakan sama Bang Purba, pokoknya apapun yang dikatakan orang itu, ya saya tidak masalah. Saya toleransi. Saya tetap berpendirian bahwa itu yang dikatakan kitab saya itu. Inilah Kristen. Maaf, kalau Anda sakit hati terserah. Saya tapi mengatakan ya, saya mengatakan kitab kalian ini hanya aksesoris bagi kalian. Aksesoris. Ibarat saya memakai jilbab, saya buat aksesoris saya di sini. Sebagai apa? Hanya untuk penghias, pelengkap. Kenapa saya katakan kitab kalian ini hanya aksesoris? Kalian tidak paham dengan kitab kalian. Padahal kitab kalian itu sudah enak loh, pakai bahasa Indonesia. Kami pakai bahasa Arab. Orang Yahudi pakai bahasa Ibrani. Gitu. Tapi kenapa yang sudah berbahasa Indonesia ini kalian tidak paham? Tidak paham kalian. Kalian tidak bisa membedakan utusan dengan pengutus. Kalian mau menyetarakan pengutus dengan utusan. Terus kalian mengambil bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran, itu dimasukkan ke dalam kitab kalian yang menggunakan bahasa Yunani sebenarnya. Contoh, kalian katakan seperti Paulus itu adalah Rasul. Dia adalah pengutus. Kalian tidak tahu Rasul itu apa. Di-mute aja dulu Bang Purba, saya jelaskan.
Saya jelaskan di sini. Gini sedikit, saya tidak bisa panjang-panjang, tapi kalau di saat ada yang kurang pas, saya akan pertanyakan, gitu, karena saya tidak akan bisa mengingat nanti, itu maksud saya itu. Bukan begitu, saya menjelaskan begini ya. Yang poin yang saya dapat dari Bang Purba, ini hanya modal imani saja. Apa yang tercatat di dalam kitab kalian, kalian imani saja. Sebenarnya enggak. Kitab kalian ini kalau saya lihat ya, runutan perkataan Yesus, itu Yesus sudah benar. Yesus benar. Terus? Dia mengajarkan itu hanya menyembah kepada Tuhan, satu Tuhan. Oh iya. Begini juga tadi yang kan? Mbak bilang tadi, Bible itu banyak mengambil dari Al-Quran gitu ya? Ya. Nah, kalau lari kita ke logika berpikir, di mananya duluan ada Bible itu dengan Al-Quran? Loh, kitab kalian adanya kapan? LAI menerjemahkan. Kalian Itu harus terjemahan. berpedoman kepada LAI dong. LAI dong. Bukan itu. LAI itu tahun 1900. Inilah, kalau LAI masih baru lah ya, LAI. Oke, sekarang saya tanya, yang kalian pakai ini yang keluar LAI atau bukan? Nah, sekarang gini, ini kan diterjemahkan. Diterjemahkan oleh LAI agar gampang, lebih menggunakan gampang apa? untuk dipahami. Landasan penerjemahan LAI ini menggunakan kamus apa? Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, betul? Iya. Ya, sekarang saya Sekarang tanya mau saya kosakata. tanya. Tunggu Sekarang mau dulu. saya tanya dulu. Saya dulu yang bertanya. Tunggu dulu. Boleh. Saya tanya Boleh. dong. Kosakata Ya, bahasa boleh, Indonesia boleh. ada berapa banyak? Saya kurang paham. Saya jelas bilang kurang paham. Sudah selesai. Selesai. Ya, Kau jadi tidak begini. paham, tapi kamu mau mengkritik. Sekarang gini, saya Apa tanya yang saya dulu. Di mana narasikan? duluan ada Alkitab sama Al-Quran? Di mana? Mana duluan ada Alkitab sama Al-Quran? Mau tanya dulu. Sebentar. Mbak, aku tanya dulu. Kenapa? Kenapa Mbak bilang Alkitab itu yang mengikuti Al-Quran? Loh, Di mana kau duluan ada tunjukkan Alkitab dulu sama sama Al-Quran? saya. Kau tunjukkan sama saya, ya kan? Bahwa bahasa Yunani ini Rasul, Nabi, mukjizat, Allah, itu tunjukkan bahasa Yunaninya apa? Oke. Sekarang saya tidak bisa menunjukkan itu. Aku akui saya kurang paham mengenai ini. Tapi sekarang ini saya, makanya saya bilang saya ingin belajar dari Mbak karena Mbak bisa memahami Kristen. Kamu mau belajar Itu saya yang tapi paham. kamu protes. Lucu. Bukan itu yang mau saya tanyakan. Mbak kan saya kan mau bertanya karena Mbak ini kulihat bisa memahami agama Kristen. Gitu ya? Iya kan? Kan gitu kan? Mbak ini kelihatannya bisa memahami agama Kristen. Saya Itu yang gini loh saya Bang, bertanya. biar simpel lah, jangan kita adu tekak di sini ya. Saya malas adu Bukan tekak, adu jujur tekak. saya malas. Saya capek Oke. gitu loh beradu tekak. Kosakata Sekarang gini. bahasa Indonesia. Aduh, kan saya dipotong. Sekarang gini. Sekarang begini. Tuhan Yesus, Mbak tahu banyak melakukan mukjizat. Selaku Saya dia tidak Nabi tanya Tuhan Yesusmu. Saya tidak tanya Tuhan Yesusmu. Kan larinya ke kalau Alkitab sama Al-Quran kan larinya ke sana, Mbak. Aduh. Ke sana larinya nanti. Kamu paham? Kamu tadi mengutip duluan mana? Saya mau nunjukkan. Sekarang lari Tuhan Yesus. Duluan mana? kau ini? Kutanya dulu, duluan mana adanya pemahaman agama Kristen, ajaran Kristen ini dengan ajaran Islam? Duluan mana? Kutanya dulu. Agama Islam memang abad ke-7. Agama Sekarang Kristen. saya bertanya, kata Agama Kristen- Tuhan Allah di dalam Agama kitab Kristen kau tahun diambil berapa? dari Agama mana? Kristen tahun berapa? Agama Kristen tahun berapa? Agama Kristen abad ke-4. Duluan mana? Loh, duluan memang Kristen. Sekarang saya Kenapa bertanya. begitu Mbak Oke, bilang sekarang Alkitab saya mengikuti bertanya. dari Saya Al-Quran? bertanya. Saya boleh bertanya nggak sama Kenapa kau? bertanya? Saya Kenapa boleh bertanya nggak sama mengikuti? kau? Saya boleh bertanya nggak sama kau? Boleh, silakan. Sekarang saya tanya, kata Nabi, mukjizat, Rasul, Allah diambil dari bahasa apa? Kata Nabi, di Alkitab juga ada itu. Berarti Alkitab yang Saya ngurus tanya, Al-Quran. loh saya makanya tanya. Bahasa Yunani Allah itu tunjukkan sama saya. Bahasa Yunani Nabi tunjukkan sama saya. Bahasa Yunaninya Rasul tunjukkan sama saya. Mukjizat, soleh, alim tunjukkan sama saya. Saya tidak bisa tunjukkan. Terus apa yang bisa Anda sampaikan ke saya? Berarti modal congor. Oke, saya sampaikan ya. Bukan modal congor begitu loh. Bukan Berarti modal saya congor. sampaikan. Saya sampaikan Anda diam.
Ya, oke. LAI menerjemahkan, landasan menerjemahkannya itu menggunakan kamus besar bahasa Indonesia. KBBI itu hanya memiliki kosakata bahasa Indonesia hanya ratusan ribu. Kalau Ya. bahasa Arab kosakatanya jutaan. Makanya kenapa orang KBBI itu menyerap bahasa Arab? Sekarang ku tanya, bahasa Yunani, Tuhan kamu itu disebut apa? Elohim. Malulah kau, bahasa Yunani, bukan bahasa Hebrew, bukan bahasa Yahudi, Ibrani, Yunani. Tuhan kamu disebut apa di sini? Apa di situ disebut? Apa disebut? Nggak tahu kan? Nggak tahu, tapi ngotot. Loh, bukan ngotot begini yang ku bilang tadi, Mbak. Ngotot abad ke-1 ngotot kepada abad ke-7. Tapi nggak tahu. Tapi yang abad ke-4 itu yang meniru abad ke-7 ya, begitu ya logikanya ya. Loh, sekarang bukan abad ke-4 meniru abad ke-7. Pertanyaan saya, Sekarang gini, Al-Quran adanya abad keberapa? Paham nggak sih Sekarang kau? gini, Al-Quran adanya abad keberapa? Memang saya Al-Quran kalau adanya abad menerangkan keberapa? kepada orang yang bohong ini. Nah, Paham gini, nggak kau? Al-Quran adanya abad keberapa? Saya tidak mau di sini berteka. Sekarang ya. kutanya, Saya tidak mau. Al-Quran adanya abad keberapa? Saya Alkitab adanya bertanya, abad keberapa? kata Allah ini kalian ambil dari mana? Nah, sekarang kutanya, Alkitab ada tahun berapa? Al-Quran adanya abad keberapa? Kok bisa Anda bilang Alkitab yang mengikuti Al-Quran? Kenapa? Saya diskusi ini sama manusia apa binatang sih? Ya terserah, kalau Anda berbicara dengan binatang berarti Anda layak seperti binatang. Karena Berarti begini, Anda disamakan kalau dengan saya binatang. diskusi sama binatang, berarti binatang tidak tahu adab. Saya ngomong, saya artinya bertanya gini, sama kau. Saya bertanya kalau sama Anda kau, dari berdiskusi mana sama binatang kitab berarti Anda kalian sama ini, dengan binatang. dari mana kalian Ya. ini mengambil? Kalau Anda memang berdiskusi sama binatang ya. berarti Anda sama dengan binatang. Karena binatang Kau pasti yang berdiskusi sama binatang. Loh, Yesus aja kau kiaskan kepada binatang kok. Lucu pula kau. itulah. Marah pula kau. Ya, sekarang Kalian tanya dulu. kalian dikata kau jangan bertanya terus. Pertanyaan saya nggak kau jawab. Kata Aku Allah naik ke kalian sini ambil kan dari ingin mana? bertanya. Aku Kata kan naik ke Allah sini kalian ingin ambil dari bertanya. mana? Kata Allah kalian ambil dari mana? Aku kan naik ke sini ingin bertanya, Mbak. Iya kan? Saya mau bertanya. Ya, bukan mau mencela iman Anda. Tapi di saat Anda mencela iman saya akan pertanyakan, kenapa bisa gitu ya? Kan itu jadi pertanyaan saya. Iya, saya mau bertanya kepada Kristen. Kenapa Kristen ini mengambil nama Allah? Kata Allah ini bahasa Yunaninya apa? Ini kan kitab Sekarang kau. aku tanya Kitab dulu. kau ini Di diterjemahkan Alkitab oleh sudah LAI. ada Allah. Tuhan Yesus. Itu adanya abad keempat, pengakuan Mbak. Di Sementara mana abad keempat Al-Quran menggunakan adanya. kata Allah? Di mana abad keempat menggunakan kata Allah? Tunjukkan sama saya. Tapi Anda bilang tadi Alkitab itu sudah ada abad Sejak keempat. kapan saya bilang Alkitab ada abad keempat? Loh, terus Lucu tapi kau. Lucu kau. terus Al-Quran Lucu adanya kau. tahun berapa? Lucu kau. Al-Quran adanya tahun Lucu berapa? kau. Hei, kau tuh Al-Quran Bible, adanya bukan tahun Alkitab berapa? kau. Kau Bible, Nggak, kau Bible. Iya, Bible itu kan sekarang sama. masuk ke Bible, Indonesia di tahun basis berapa? Melungun juga Bible ini. Di basis Kitab Melungun Bible juga masuk ke Bible. Indonesia tahun berapa? Yang Kitab Bible sekarang- masuk ke Indonesia tahun berapa? Yang sekarang kutanya duluan mana Alkitab dengan Al-Quran adanya? Duluan Al-Quran. Al-Quran Oh, duluan Al-Quran ya? Iyalah. Oh ya udah. Iyalah. Kalau duluan Al-Quran, oke. Artinya lebih tua lah ajaran Kristen daripada ajaran Islam ya? Ya? Lebih tua ajaran Kristen. Ya, lebih tua ajaran Islam lah ya, lebih tua ya ajaran Islam daripada Kristen ya. Ya iyalah. Oh iya, Kalian kan iya, Protestan iya. abad ke-16 Semua kalian. Ini ada 800 orang mendengar. Ya, ada 800 orang mendengar. Ya. Kau Kristen Pernyataanmu apa yang kau? menyatakan Kau Kristen duluan apa? Purba. Purba, kau Al-Quran Kristen daripada apa? Alkitab. Kau Kristen apa? Kau Kristen apa? Saya Kristen Protestan. Protestan abad keberapa ada? Yang Tahu sekarang kan? Gak tahu kan? loh. Apakah itu penting bagi Anda? Apakah itu penting bagi Anda? Apakah itu penting bagi Anda? Ya iyalah. Itu Ada apa? menerangkan Apa kepentingan Anda di bahwa sana? kitab kalian ini bertahun-tahun lamanya, beratus tahun lamanya baru ada. Oh. Nah, tapi yang pasti Belajarlah masih kau ya, duluan Dek ya. Alkitab lah daripada Al-Quran. Belajar kau ya Dek ya, belajar kau.
Kau tanya sama pendetamu, bahasa Yunaninya Allah itu apa, Nabi apa, Rasul apa. Sekarang Ya kan? gini. Tanya sama pendetamu. Tanya sama Sekarang pendetamu gini. ya. Saya tidak mau beradu teka sama kau. Saya Terima kasih. tidak ingin. Terima kasih. Ya. Kau lucu. Saya tanya kata Allah di mana? Saya tidak tahu. Makanya saya mau tanya. Saya mau jelaskan. Kau tidak mau tahu. Kau tuh ngotot. Saya tidak mau di sini belajar ngotot. Ya. Kok kitab kau ini ini ada diterjemahkan dari tahun berapa sih? 19 berapa itu? Jangan kau ajarkan saya. Makanya kami satu keluarga pindah. Kami tidak mau ditipu-tipu lagi sama pendeta-pendeta borjong itu. Pendeta taunya tipu-tipu aja. Ujungnya kalian bawa ajaran kasih kentut. Jangan tipu-tipu sama saya di sini. Ini lagi nih, ngapain lagi dia naik? Petran. Kenapa kau? Kurang kau anggur asam. Kurang kau anggur asam. Kurang kau anggur Nggak usah asam. darah tinggi ya Mbak ya. Gak usah darah tinggi. Kalau memang botol kau ya bagaimana gak darah tinggi? Santai aja Pak ya. Orang botol susah. Oh, jaringan kau jelek kali. Iya, sudahlah. Memang saya botol, tidak apa-apa. Jaringan kau jelek, jaringan kau jelek. Coba Jaringan jelaskan kau kepada saya. jelek. Jaringan kau jelek. Wih, putus-putus. Jelek kan? Atau jangan pura-pura jaringan saya yang jelek. Coba yang di typing yang di bawah, dia putus-putus Mulutnya apa gitu, tidak? Mbak. Kasihan Kau mulutnya. tengok dulu typing di bawah. Bang Betran. Biar kau jangan. Saya tidak ajaran tipu-tipu seperti pendeta kau. Kau tengok tuh di bawah. Bang, jaringan kau. Keluar di bawah ini. Tengok dulu di bawah tuh. Apa dibilang? Putus-putus. Putus-putus. Jangan- Turun. jangan- Putus-putus. 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 Tuh, putus-putus kau. Sudah saya kebenarannya. Bang, jaringan kau putus-putus, Bang. Itu kau tengok di bawah itu, ha? Apa sih? Jaringan kau putus-putus, kau marah sama saya. Kau pikir saya yang punya tower? Kalau bodoh itu janganlah akut-akut.